Pahlawan kita, Dan Wusong, menaklukkan dunia bela diri, yang dikenal sebagai Jiangnu, dan mendapat gelar Raja Tinju karena hanya menggunakan tinjunya dalam pertarungan. Tak tertandingi oleh siapapun, suatu hari ia disergap oleh sekelompok preman dari faksi jahat. Ia mengalahkan banyak dari mereka, kecuali 2 orang. Kedua orang ini cukup kuat dan tidak segan-segan melukai kawan mereka sendiri demi mencapai tujuan. Kekejaman mereka dan simbol pada senjata mereka mengungkap identitas mereka kepada Wusong. Wusong menyerbu salah satu dari mereka sambil menyatakan akan menghabisinya dengan 10 serangan. Namun setiap serangan meleset dari titik vital karena ia dihalangi oleh kawan lawannya. Dengan benang-benang tipis di sekujur tubuhnya. Ketika ia menyerang 9 kali, dalang itu mengencangkan benang-benang pada Wusong, menahannya di tempat sementara lawan lainnya menusuk tubuhnya dengan pedang. Bahkan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ia mampu menyerang lawannya untuk ke-10 kalinya di rahang. Dengan itu, hidupnya berakhir sebagai Dan Wusong, yang ingin sekali memukul lawannya sekali lagi sebelum kematiannya. Ia terbangun di rumah aman Juhua sebagai Li Jinyan, putra tertua dari kelompok pedagang Yunhe. Saat bangun, ia memeriksa tubuhnya untuk mencari luka dan terkejut karena tidak menemukannya. Namun ketika ia melirik wajah barunya di cermin, awalnya ia mengira seseorang baru saja memasang sebuah topeng di wajahnya. Lalu ia menolak ide itu setelah memeriksanya. Setelah para pembantu pergi memanggil tabib, ia memutuskan untuk mempelajari situasi barunya dan mencari-cari di sekitarnya. Saat bergerak, ia menyadari bahwa tubuh ini cukup rapuh, bahkan bergerak saja terasa berat. Akhirnya ia menemukan sebuah jurnal berjudul Kelompok Pedagang Yunhe, sebuah kelompok pedagang besar dan terkenal di Gunung Juhua. Setelah memeriksa jurnal itu, ia menyadari bahwa ia berada di tubuh Li Jinyan, yang tampaknya cukup nakal, dilihat dari surat-surat yang menyebutkan perempuan dan perjudian. Setelah beberapa pemeriksaan, ia menyimpulkan kemungkinan bahwa ia telah bereinkarnasi sebagai Li Jinyan. Saat itu, tabibnya, Gongsun, masuk dengan senyum licik seperti rubah dan mencoba memeriksa nadinya secara diam-diam. Setelah melepaskan tangan Jinyan, ia meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja. Kemudian tabib yang licik itu menawarkan sup naga dan phoenix, mengakuinya sebagai tonik. Namun sebenarnya, sup ini adalah racun bagi seseorang yang sakit seperti Jinyan. Alih-alih menjawabnya, Jinyan secara halus ingin mengetahui berapa lama ia telah meninggal sebagai Dan Wusong dan menyimpulkan bahwa itu baru beberapa waktu lalu. Artinya, musuh-musuhnya masih hidup. Memikirkan tabibnya saat ini dan musuh-musuh lamanya, ia bertekad untuk membalas dendam. Semuanya sekarang karena ia mendapat kesempatan hidup kedua. Hari-hari telah berlalu sejak Dan Wusong bereinkarnasi sebagai Li Jinyan. Pagi itu, para pembantunya menyiapkan sarapannya dengan penuh semangat, karena tahu bahwa ia akhirnya akan makan makanan yang layak mulai hari ini. Hingga saat ini, ia menjalani diet bubur yang ketat demi kesehatannya. Seorang pembantu mendesak yang lain untuk cepat, karena Jinyan bisa kembali dari berjalan-jalannya kapan saja. Kalimatnya terpotong saat pintu terbuka dan Jinyan masuk. Ia memeriksa sarapannya dan meminta mereka untuk menyederhanakannya mulai sekarang, seperti ini saja. Saat ia menuju kamarnya, seorang pembantu memperhatikan peningkatan kondisi fisiknya dan berkomentar tentang kesehatan yang lebih baik, yang langsung disetujui yang lain. Setelah beberapa saat, Jinyan mulai sarapan, ketika ular licik Gongsun Meng datang untuk merusak suasana hatinya. Jinyan dengan kesal mempersilakannya masuk, dan Gongsun langsung merasakan kekasaran itu, tetapi tetap memasang senyum lebar saat menyapanya. Sementara itu Jinyan menatapnya dengan skeptis, mengetahui bahwa pria ini selalu punya agenda tertentu ketika menjilat. Senyum tipis terukir di bibir Jinyan saat ia merencanakan untuk membuatnya mengaku. Untuk tujuan itu, ia dengan santai menanyakan alasan Gongsun berada di sana. Mendengar itu, Gongsun langsung memulai dramanya yang biasa, mengklaim bahwa ia tak tahan dengan kesendirian, sehingga ia datang menemui Jinyan. Kemudian ia dengan halus berkomentar tentang perubahan warna kulit Jinyan, meremehkan seluruh pemulihan fisik Jinyan hanya dengan satu ucapan. Hal ini menarik perhatian Jinyan, dan ia menyindir bahwa usaha Gongsun pastilah berupaya membujuknya meminum sup naga phoenix. Gongsun tidak menyangka Jinyan mengetahui tentang sup tersebut, jadi ia buru-buru menjelaskan bahwa sup naga phoenix hanyalah tonik bergizi. Jinyan dengan santai berkomentar bahwa itu beracun. Gongsun mengingatkannya bahwa ia adalah tabibnya. Sadar akan ketahuan,
Gongsun segera membuat gestur dramatis, menyatakan bahwa karena Jin Yan jelas tidak membutuhkannya, lebih baik dia pergi. Sebelum dia sempat melangkah, suara Jin Yan menghentikannya. Dengan nada yang agak dingin, Jin Yan bertanya apakah Gongsun yang berkuasa di sini, karena dia tampak datang dan pergi dari kamarnya seenaknya. Melihat raut wajahnya, Jin Yan tertawa sambil menjelaskan bahwa ia hanya bercanda, dan Gongsun gugup ikut bermain-main. Kemudian Jin Yan menyuruhnya untuk membawa alat tulis, katanya ia ingin menulis surat. Ketika Gongsun menurut, Jin Yan menyuruhnya untuk menulis surat itu. Ia mendiktekan agar Gongsun harus tinggal di villa ini karena sakit keras. Ia sedang menderita. Kata-kata selanjutnya membuat Gongsun terkejut ketika Jin Yan menambahkan bahwa hidupnya terlalu panjang, sehingga Gongsun membutuhkan nasihat dari gurunya tentang langkah selanjutnya. Melihat ekspresi Gongsun, Jin Yan bertanya mengapa ia berhenti menulis. Gongsun mencoba menanggapi dengan tertawa dan meminta Jin Yan menjelaskan lebih lanjut, tetapi sebelum selesai berbicara, Jin Yan melemparkan sumpit ke arahnya. Sumpit itu sedikit melukai lehernya dan menancap di dinding di belakangnya. Gongsun yang benar-benar terkejut memeriksa lukanya. Ekspresi Jin Yan menjadi serius saat ia menyatakan dengan tegas bahwa ia bukan lagi Li Jin Yan yang dikenal Gongsun. Gongsun masih mencoba berpura-pura tidak tahu. Tetapi Jin Yan memutuskan bahwa sudah saatnya untuk menghadapinya. Ular itu, dia menjelaskan dengan lugas bahwa dia tahu sup naga Phoenix hanya tonik untuk orang sehat, tetapi tubuh Jin Yan terlalu lemah untuk menyerapnya sebagai tonik, malah menjadi racun bagi orang sakit seperti dia. Namun Gongsun, meskipun seorang tabib, entah bagaimana tidak mengetahuinya. Dia membuat Jin Yan minum sup itu sehari sebelumnya, dan pagi berikutnya, dia jelas memeriksa denyut nadi Jin Yan untuk melihat efeknya. Tidak hanya itu, ketika Jin Yan menyuruhnya untuk meninggalkan sup itu di meja, ekspresinya menunjukkan niat jahat yang jelas. Jin Yan menyatakan bahwa dia tahu seseorang seperti Gongsun tidak mungkin bertindak sendiri, jadi dia mengatakan, memaksa dia menulis nama majikannya di surat itu. Gongsun mula-mula mencoba pendekatan dramatis, bertanya bagaimana Jin Yan bisa mencurigai seseorang sebaik dirinya. Kemudian ia menarik napas panjang dengan gaya teater, hanya untuk membuang kepura-puraannya sesaat kemudian dan menunjukkan sifat aslinya, mengejek bahwa ia tak menyangka seorang bajingan seperti Jin Yan memiliki kecerdasan untuk memahami hal-hal tersebut. Jin Yan mengerti bahwa tidak ada lagi kepura-puraan. Gongsun dengan dingin menjawab bahwa niatnya sebenarnya adalah membunuhnya secara diam-diam. Sekarang melirik para pelayan, Gongsun memutuskan darah mereka juga harus ditumpahkan untuk menutupi pembunuhan Jin Yan. Namun sebelum ia sempat menyiapkan jarum beracunnya, Jin Yan muncul di belakangnya, dan dengan satu serangan cepat, Gongsun terjatuh. Sambil melanjutkan makannya dengan tenang, Jin Yan berkomentar bahwa Gongsun seharusnya tidak terganggu saat mereka berbicara. Sambil melihat tangannya yang memar akibat pukulan sebelumnya pada Gongsun, ia merasa frustrasi dengan tubuhnya yang lemah. Yang ia butuhkan hanyalah memulihkan kekuatan yang pernah dimilikinya di kehidupan sebelumnya. Ia tahu bahwa begitu ia mencapai itu, ia akan tak terhentikan, cukup untuk menghadapi seluruh kelompok pedagang Yunhei jika mereka memang benar berada di balik upaya pembunuhannya. Untuk tujuan itu, ia harus kembali ke kelompok tersebut untuk menyelidiki Gongsun lebih lanjut suatu hari nanti. Saat berikutnya, ia tersandung dan terduduk karena tiba-tiba sakit kepala hebat. Ia teringat Gongsun, lalu memori tubuh ini, tubuh Li Jin Yan, menyerbu masuk sekaligus. Setelah guncangan reda, setetes air mata jatuh dari matanya saat ia mengetahui kisah sebenarnya Jin Yan. Ia tidak berbakat dan biasa saja, tidak seperti kakak kedua dan ketiga yang cerdas dan kuat. Untuk mengatasi keterbatasannya, ia melakukan hal yang tak akan dilakukan orang waras. Ia mulai menghabiskan uang untuk hal-hal yang merusak kesehatan, hingga pada akhirnya ia menyadari kesalahannya, namun sudah terlambat. Dengan dalih membantunya pulih, ia dikirim ke villa ini, yang tak lebih dari tempat pengasingan. Namun, keluarganya hampir tak peduli pada putra sulung mereka yang tak berbakat menghabiskan sisa hidupnya di sini. Kini hidup dalam tubuh Jin Yan, Wusong bertekad untuk memulai kembali latihan bela dirinya, sesuatu yang telah ia tunda karena kurangnya ingatan Jin Yan. Ia merasa frustrasi pada pemilik tubuh ini, yang menyia-nyiakan tubuh sempurna ini untuk kesenangan semata. Ia memutuskan untuk menggunakan pengetahuan kehidupan sebelumnya untuk menjadikan tubuh ini bermanfaat dengan mendapatkan beberapa ramuan langka. Ketika ia melangkah masuk ke villa, matanya menangkap uang yang dimilikinya, dan ia merasa lega.
untuk mengetahui bahwa ia tidak memiliki masalah keuangan. Ini berarti ia dapat dengan mudah membeli ramuan yang ia butuhkan. Kemudian pandangannya tertuju pada Gongsun, yang kini tak lebih dari mayat akibat serangannya yang dahsyat sebelumnya. Ia memutuskan untuk mengubur jasadnya. Sejak hari itu, 1 tahun berlalu begitu cepat. Suatu hari, Mak In-sop, anggota pasukan pengawal dari kelompok pedagang Yunha, datang untuk mengantarkan surat untuk Jin Yan. Ia bertanya kepada seorang pembantu tentang keberadaan Jin Yan, dan pembantu itu menunjukkan tempat Jin Yan bermeditasi. Begitu Mak melihat sosok tegapnya, matanya melebar tak percaya karena ia tak dapat mempercayai. Ia benar-benar menatap Jin Yan. Sepanjang tahun ini, pemuda yang gigih itu memanfaatkan setiap waktu untuk memperkuat tubuhnya. Inti energinya kini telah terbentuk, dan ia telah mengasah kembali dirinya dengan semua seni bela diri yang penting untuk bertahan hidup, seperti seni mobilitas tercerahkan, seni tubuh tercerahkan, dan langkah cepat. Lebih dari itu, ia juga mempelajari seni kilat putih 10 fase, yang memungkinkannya untuk mengendalikan elemen petir. Melalui semua latihan ini, ia telah berhasil mencapai fase keempat seni bela diri. Namun bagi seseorang seperti dia, itu masih belum cukup. Pada saat ini, latihannya terhenti oleh suara Mak, yang menyapanya dengan gugup. Memperkenalkan diri, Mak menjelaskan bahwa ia membawa surat dari klan utama. Dengan tenang dan anggun, Jin Yan memintanya untuk menyerahkan surat itu. Sementara itu, Mak hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini adalah orang yang lemah dan sering batuk yang dilihatnya tahun lalu, namun sekarang, ia berdiri tegak dan kuat. Pikirannya terputus oleh suara Jin Yan, yang diwarnai sarkasme, mengingatkannya bahwa ia masih menunggu surat itu. Setelah tersadar, Jin Yan dan Mak sama-sama tenang ketika Mak membaca surat tersebut. Surat itu memberitahukannya tentang kesehatan ayahnya yang memburuk, sehingga membuatnya terbaring lemah, meskipun alasannya tidak dijelaskan. Mendengar ini, Mak menyuarakan kecurigaannya terhadap klan Uyang. Kelompok ini hanyalah sekumpulan pemeras yang meminta bayaran sangat tinggi dari kelompok pedagang Yunhe dengan dalih memberikan perlindungan. Seiring waktu, pembayaran telah meningkat sampai-sampai tidak lagi mudah dipenuhi. Ia mempertanyakan apakah klan Uyang telah melakukan sesuatu yang berarti sehingga layak mendapat kenaikan bayaran sebesar itu. Hal ini benar-benar membuat Mak marah. Ia melampiaskan kekesalannya pada kelompok itu, mengatakan bahwa mereka tidak berbuat apa-apa untuk mendapatkannya. Ia mengingat kejadian ketika kelompok Yunhe menghadapi sekte dewa kecil, yang mencoba mengenakan pajak besar pada perdagangan mereka. Saat itu, klan Uyang dengan enteng mengatakan kepada kelompok tersebut bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan masalah itu. Kecuali saat mereka perlu bertemu untuk membahas hal serius. Mak menambahkan bahwa bahkan kapten penjaga tidak bisa bertindak karena Uyang Hu terkait dengan kelompok itu. Ini menarik perhatian Jin Yan, karena ia mengenal nama ini dari masa-masa Jiangnu-nya, Uyang Hu, seorang pria yang cukup terkenal di sana. Jin Yan sekarang jelas melihat gambarannya. Uyang Hu adalah orang yang kuat, memanfaatkan kekuasaannya untuk mengganggu kelompok pedagang Yunhe, yang menurutnya terlalu lemah untuk diperhitungkan. Pada saat itu ia memutuskan bahwa masalah ini akan berakhir dengan kematian atau ia akan secara pribadi memberi Uyang Hu pelajaran. Mak terkejut, tetapi ia melanjutkan untuk menyebutkan masalah lain yang telah membuat ayah Jin Yan terbaring lemah. Ternyata adik-adiknya begitu ceroboh sampai-sampai berkelahi menggunakan pedang di depan seluruh pedagang Yunhe. Ia hampir tak percaya dengan kebodohan mereka. Menyadari hal itu membuat ayahnya sangat marah hingga jatuh sakit karena stres. Mak mencoba menghiburnya, mengatakan bahwa masalah itu tidak ada hubungannya dengannya, tetapi ia memotong pembicaraan Mak dan berdiri karena ia tak bisa lagi bersikap pasif. Mak terkejut dengan tekadnya yang tiba-tiba. Anak muda itu lalu dengan serius meminta Mak untuk menyimpan surat itu karena ia akan melihat sendiri situasi yang sebenarnya. Ketika Mak kembali ke pasukannya, hal pertama yang ia lakukan adalah menyampaikan berita itu kepada rekan-rekannya. Tentang bagaimana seseorang seperti Li Jin Yan bisa menjadi ahli bela diri. Begitu teman-temannya mendengar ini, mereka mulai tertawa. Setiap orang memiliki pendapat sendiri tentang masalah ini. Beberapa mengatakan dia pasti pandai dalam hal percintaan, sementara yang lain berkomentar bahwa jika seseorang seperti Jin Yan bisa menjadi ahli bela diri, maka mereka sendiri pasti ahli bela diri yang legendaris. Salah satu temannya menyuruhnya untuk membuat lelucon yang masuk akal, misalnya, bagaimana wakil kapten akhirnya menemukan kekasih. Wakil kapten tersebut, Han Yop,
mendengar percakapan mereka dan menjadi tertarik untuk mengetahui apakah Jin Yan benar-benar telah pulih kesehatannya setelah menghadapi orang yang mencoba mengganggunya. Lalu Han Yo tegas menyatakan bahwa Jin Yan telah berlatih bela diri sejak kecil berkat bakat tubuhnya. Sekarang Han menanyakan waktu kepulangan Jin Yan. Mark menunjukkan ketidakpastiannya tentang hal ini, karena ia hanya menyebutkan bahwa Jin Yan akan kembali. Pada saat itu juga mereka mendengar pengumuman tentang kedatangan Jin Yan dan mereka mengerti bahwa ia telah tiba. Kemudian Han menyuruh anak buahnya untuk menyambut tuan muda mereka. Mereka tampak keberatan, sehingga Han dengan tegas mengingatkan mereka bahwa Jin Yan adalah tuan mereka bagaimanapun juga. Sementara itu, Wu Sung melihat kemegahan istana kelompok pedagang Yuna untuk pertama. Waktu itu, benar-benar terkejut melihat betapa kayanya keluarga itu. Di kehidupan sebelumnya, ia hanya mendengar cerita tentang kelompok ini, tetapi sekarang, melihatnya dari dekat, ia menyadari bahwa Jin Yan bukan hanya kaya, tetapi sangat kaya raya. Ia menyuruh para pembantunya beristirahat karena ia akan mengunjungi ayahnya. Saat berjalan, ia terkejut dengan kesunyian, karena tak seorang pun menyapanya. Keinginannya segera terpenuhi ketika sejumlah besar pengawal menyambutnya dengan pedang mereka. Kemudian Han menyambutnya, berkomentar tentang bagaimana penampilan Jin Yan hampir tak dikenali. Ia juga menyatakan kegembiraannya melihat Jin Yan sehat. Bawahan Han mengira ia hanya menyanjung Jin Yan, percaya bahwa Han tidak punya harga diri, karena dulu majikan mereka selalu menghinanya karena sifatnya yang terlalu mempertimbangkan orang lain. Saat itu, mereka juga bersiap-siap untuk menerima hinaan kasar, tetapi mereka benar-benar terkejut ketika Jin Yan menyapa mereka dengan berkomentar betapa baiknya sambutan untuk seseorang yang merepotkan seperti dirinya. Melihat ekspresi terkejut mereka, Ma bersikeras bahwa ia telah memberitahu semua orang bahwa Jin Yan benar-benar berubah. Melihat ini, Han, yang mengantar anak kita ke kamar ayahnya, menunjukkan ekspresi lembut dan Jin Yan akhirnya mulai merasa bahwa mereka adalah sekutunya, bukan sosok yang bermusuhan. Saat mereka masuk, Han memberitahunya bahwa ia telah memberitahu ayahnya tentang kedatangannya. Yang karenanya ia mengucapkan terima kasih. Percakapan mereka terganggu oleh tangan adiknya yang bungsu, Jayan, yang menyapanya dengan komentar mengejek sambil memanggilnya orang mesum. Melihatnya seperti itu, Jayan berkomentar bahwa Jin Yan terlihat seperti orang yang sangat berbeda. Ketika Jin Yan berani menatap tajam padanya, Jayan mengepalkan tangannya di bahu Jin Yan. Han, yang pernah menyaksikan Jin Yan dipukul oleh adik bungsunya, tidak ingin hal yang sama terjadi pada hari pertama kepulangan Jin Yan. Ia dengan lembut melepaskan tangan Jayan dari bahu Jin Yan seraya berkomentar bahwa kedua saudara itu seharusnya senang bisa bertemu kembali setelah sekian lama. Namun, yang mengejutkan Jayan, Han menamparnya karena menyentuhnya tanpa izin. Jayan tidak suka sikap Han yang menurutnya kurang ajar dan memperingatkannya, sambil bertanya apakah Han meremehkannya. Seketika itu juga, Jayan menyatakan siap memberi Han pelajaran. Sebelum Jayan bertindak, Han menamparnya keras hingga jatuh. Jayan sangat terkejut. Kemudian, Jin Yan mengepalkan tangannya di bahu Jayan, menunjukkan kekuatannya sambil mengatakan bahwa ia sangat bersemangat dalam perjalanan ke sini. Jayan berteriak kesakitan, mengumpat kakaknya sambil menyebutnya gila. Mendengar itu, Han dengan datar mengatakan bahwa ia akan memanggil Jayan kakak mulai sekarang. Sementara itu, Li Huayan, putra kedua grup pedagang Yuna, menyadari keributan di depan kamar ayahnya. Ia bertanya kepada Han, dan wakil kapten berkomentar bahwa ada pertengkaran antara kakak dan adiknya. Mendengar itu, Huayan langsung menduga Jayan sedang mengganggu kakak tertuanya dan bergegas masuk, khawatir dengan kondisi kesehatan kakak laki-lakinya. Namun ia terkejut melihat ternyata Jin Yan yang sedang memperingatkan adiknya agar tenang saat berada di depan kamar ayah mereka. Kemudian ia melihat kehadiran saudara tengahnya. Setelah beberapa saat, Huayan duduk di depan kakak tertuanya, yang kemudian memberikan hukuman kepada Jayan. Agar tangannya tetap terangkat. Melihatnya, Huayan merasa lega karena Jayan sehat. Namun, Jayan jelas tidak senang dengan situasi itu. Jin Yan meyakinkannya bahwa ia sehat sekarang. Kemudian ia memperhatikan tangan Huayan yang terluka dan bertanya apakah Jayan yang melakukannya. Huayan mencoba mengalihkan pertanyaan itu, tetapi Jin Yan dengan marah menoleh kepada adik bungsunya dan menepuknya karena telah mengangkat tangan terhadap kakak laki-lakinya. Jayan terpaksa menurut jika ia tidak ingin dipukul lagi.
Ia tak percaya bahwa ia adalah Jin Yan yang lemah yang dulu memijat pundaknya karena takut dipukul lagi oleh adik bungsunya. Adegan itu menimbulkan perasaan bahagia yang sedikit cemas di wajah Huaiyan, saat ia memikirkan bagaimana Jin Yan sekarang sedang menghukum Jiayan, padahal dulu sebaliknya. Kemudian Jin Yan juga tenang. Huaiyan penasaran dengan perubahan kepribadian dan penampilannya, tetapi Jin Yan hanya berkomentar bahwa Huaiyan memiliki pengamatan yang tajam, tatapannya menangkap gulungan di depan kakak keduanya. Sambil membuka salah satu gulungan, ia bertanya tentang isinya. Huaiyan menjelaskan bahwa gulungan itu berisi daftar karyawan yang akan mendampinginya ke ruang konferensi besok. Lalu ia memeriksa daftar karyawan dan memperhatikan nama Gongsun, karena itu adalah tujuan utamanya. Untuk menanyakan tentang karyawan manapun. Setelah memeriksa daftar, ia langsung tahu apa yang ingin diketahuinya bahwa Gongsun, bersama banyak karyawan lainnya, direkomendasikan oleh Ouyang Hu. Lalu ia dengan serius bertanya kepada saudara-saudaranya dan dengan nada serius menanyakan apakah keduanya atau salah satu dari mereka bekerja untuk Ouyang Hu. Kedua saudara itu dengan marah menyangkalnya, bersikeras bahwa mereka tidak dapat menyerahkan kelompok pedagang mereka kepada klan itu. Ia tersenyum, menyadari bahwa ia tidak perlu menyingkirkan saudara-saudaranya karena mereka jujur. Setelah mengambil keputusan, ia berdiri dan bertanya apakah semua petinggi akan hadir dalam konferensi tersebut. Saudara lelakinya yang kutu buku menjawab iya. Mendengar itu, ia menyatakan keputusannya untuk juga menghadiri konferensi tersebut. Sebelum mereka sempat memprotes, ia meninggalkan ruangan, mengabaikan keberatan mereka. Mereka benar-benar tercengang melihat perubahan kepribadian kakaknya yang tiba-tiba. Saat itu juga, Jai Yeon ingin pergi ke Gunung Juhua. Sementara itu, Jin Yeon berdiri di depan kamar ayahnya dan masuk setelah mendapat izin. Ayahnya, pemimpin kelompok pedagang Seongmin, langsung memperhatikannya. Ia bertanya tentang keributan di luar, tetapi Jin Yeon hanya mengabaikannya sambil duduk. Kemudian ia menyebutkan bahwa ia telah mendengar desas-desus ayahnya sedang tertekan. Ayahnya membenarkannya dengan menambahkan bahwa ia memang selalu tertekan, tetapi sekarang tubuh tuanya tidak cukup kuat untuk menahannya. Kemudian ayahnya mengangkat tangan untuk menyentuh wajah anaknya, merasakan betapa sehat dan berubah penampilannya. Ia bertanya apakah dia benar-benar Jin Yeon. Ketika ayahnya mengungkapkan kebahagiaannya melihatnya sehat dan menyentuhnya dengan lembut, sesuatu tergerak di dalam dirinya. Sebagai Wosung, ia tidak pernah merasakan memiliki orang tua, tetapi ia merasakan bagaimana rasanya memiliki seorang ayah. Ia mengingat ayahnya sebagai sosok yang kuat dan tegap, tetapi sekarang, dengan memegang tangannya ia menyadari betapa rapuhnya orang yang menjadi sasarannya. Karena itu, ia menghiburnya, mengatakan bahwa ia akan menyingkirkan semua yang telah membawanya ke kondisi ini. Ayahnya tidak percaya, tetapi ia menekankan bahwa Seongmin tidak perlu khawatir tentang apapun karena dialah yang akan mengurusnya. Melihat ekspresi teguhnya, bahkan ayahnya mulai berkeringat. Keesokan harinya, semua orang berkumpul di ruang konferensi Yunha Merchant Group, di mana Hua Yeon memberikan pengarahan. Ouyang Hu juga hadir di sana. Bawahannya, yang penasaran dengannya, segera menyadari kehadiran Jin Yeon. Ouyang menduga bahwa Jin Yeon datang ke sini untuk memperkuat posisinya di grup tersebut. Sementara itu, setelah Hua Yeon selesai memberikan pengarahannya, ia bertanya apakah ada yang keberatan. Sebelum ia melanjutkan, Ouyang Hu mengangkat tangannya, mengatakan ia punya permintaan. Ia menyarankan seseorang yang dapat menjadi pengawal Jin Yeon, karena saat ini Jin Yeon belum memiliki pengawal. Mendengar itu, keributan terjadi di kelompok pedagang Yunha atas campur tangan ini, karena sudah banyak karyawan yang direkomendasikan Ouyang Hu. Namun orang yang mencoba menentangnya diancam oleh Ouyang Hu, sehingga ia diam. Ouyang Hu bertanya apakah ada yang keberatan dengan sarannya. Semua orang terdiam, terlalu takut untuk berbicara. Saat ia hendak melanjutkan, anak kita mengangkat tangan untuk mengingatkannya bahwa ia, sebenarnya, mempunyai keberatan. Lalu ia serius memberikan sarannya sendiri, untuk memecat pemimpin penjaga regu, Ouyang Hu. Anggota kelompok pedagang Yunha khawatir mendengar ini, sementara klan Ouyang terkekeh, mengira dia pasti bercanda. Karena Ouyang Hu dianggap penting untuk keamanan kelompok pedagang, Ouyang Hu, bagaimanapun, arogan. Dia memberitahu anak kita bahwa dia sudah lama terbaring sakit sehingga dia tidak tahu bahwa dia tidak berhak memecatnya. Saat berikutnya, Jin Yeon melakukan hal yang tidak terduga. Dia meninju tanah dengan sangat keras hingga hampir mengguncang gedung.
Kemudian, dengan wajah datar, dia mengingatkan ular itu bahwa terlepas dari pengaruh Woyang, dia lupa bahwa Jin Yeon adalah pengendali sebenarnya Yunha Merchant Group. Beberapa saat lalu, ia telah memberitahu Hua Yeon tentang rencananya untuk memberhentikan Woyang Ho. Namun, Hua Yeon tidak menganggapnya ide yang baik, karena klan Woyang lebih kuat daripada mereka. Alih-alih menjawab langsung, ia bertanya, ketika seseorang meremehkan para ahli bela diri Jong Ho, bukankah mereka akan menghadapi kesulitan besar karena anggapan mereka yang sombong? Lalu ia menunjukkan betapa banyak karyawan di sekitar mereka berasal dari klan Woyang, sehingga Yunha Merchant Group terasa seperti sedang berada di bawah pengaruh besar mereka. Adiknya yang kutu buku, menyadari hal ini, mengerti maksudnya. Lalu Jin Yeon meyakinkannya bahwa ia tak perlu khawatir karena ia akan mengatasinya. Kini, menatap kakak lelakinya, Hua Yeon mengerti dengan senyum gugup bagaimana kakak lelakinya berencana mengatasinya. Mendengar itu, klan Woyang segera mengeluarkan pedang mereka dengan sikap mengancam, menuntut agar ia menjelaskan dirinya. Hans marah akan sikap lancang mereka mengangkat pedang terhadap tuan mereka. Ia melangkah ke depan Jin Yeon untuk melindunginya, tetapi dengan ekspresi tenang, anak muda itu berkomentar betapa lancangnya klan Woyang mengangkat pedang terhadap majikan mereka. Ia mengancam mereka dengan nada gelap, memperingatkan bahwa mereka pasti menginginkan kematian. Lalu tiba-tiba ia mengalihkan pembicaraan, mengatakan akan memberikan kompensasi pada Woyang Ho karena merasa bersalah. Woyang Ho bingung mendengarnya. Jin Yeon menjelaskan bahwa ia telah merusak rencana pensiun sempurna Woyang Ho. Kemudian ia menjelaskan apa yang sebenarnya direncanakan Woyang Ho. Pertama, ia akan menyingkirkan Jin Yeon melalui Gongsun. Karena ia telah membuat dua saudara Jin Yeon lainnya berselisih, sakitnya ayah mereka akibat konflik tersebut justru menguntungkan Woyang. Pada akhirnya, yang perlu dilakukan Woyang hanyalah memanipulasi salah satu saudara itu dan menjadikannya sebagai alat untuk menguasai sepenuhnya Yunha Merchant Group. Mendengar itu, Woyang tertawa, menuduh Jin Yeon mengarang cerita. Namun Jin Yeon melanjutkan dengan wajah datar, mengatakan rencana Woyang mulai gagal sejak ia sendiri yang membunuh pembunuh bayaran Woyang, Gongsun. Mata Woyang Ho melebar mendengar pengakuan itu. Ia tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Jin Yeon menambahkan bahwa ia membunuh pembunuh bayaran itu dengan sekali serangan, memberinya kematian yang cepat. Kemudian dengan santai ia berkata bahwa Woyang Ho harus lebih giat merencanakan jika ingin menguasai kelompok pedagang. Selain itu, tambahnya, ia juga akan menagih kerugian yang telah ditimbulkan. Kini Woyang sudah cukup mendengar ucapan Jin Yeon. Marah besar, ia mengangkat tinjunya dan mengancam akan menghabisinya. Sebelum sempat melayangkan pukulan, Jin Yeon menahan tinjunya dengan tangannya sendiri. Saat tinju mereka beradu, Woyang Ho merasakan gelombang energi seperti petir, membuatnya menyadari bahwa Jin Yeon benar-benar telah menjadi ahli bela diri. Semua orang di sekitar mereka juga terkejut menyaksikan peragaan kekuatan dari Jin Yeon. Jin Yeon, di sisi lain, dengan dramatis mengatakan bahwa Woyang menyerang seseorang yang baru saja pulih. Lalu ia menyatakan akan memakluminya, karena mereka akan segera bertarung secara resmi. Seseorang mengumumkan dimulainya duel resmi. Woyang Ho bertanya apakah itu sudah cukup. Dengan ekspresi sombong, ia menyatakan akan beradu sampai salah satu dari mereka mati. Mendengar itu, Woyang Ho dengan tenang berkomentar bahwa sepertinya Jin Yeon telah berlatih di aliran bela diri yang hebat, dilihat dari keefisiensian dan keahliannya. Namun, sambil mengangkat pedangnya, ia menyatakan akan membuat Jin Yeon mengerti perbedaan pengalaman di antara mereka berdua. Jin Yeon, akan tetapi, dengan cepat menghindar dan tidak terima dengan ejekan soal pengalaman. Sambil membungkuk, ia menghantam perut Woyang dengan kepalanya, menyatakan bahwa ia memiliki pengalaman 100 tahun lebih banyak daripada Woyang Ho. Woyang Ho batuk darah, tak mampu memahami seberapa besar sebenarnya keahlian Jin Yeon. Jin Yeon, di sisi lain, mengaktifkan seni mobilitas tercerahkannya dan berjanji akan menunjukkan pada Woyang perbedaan pengalaman yang sebenarnya. Kini bergerak secepat kilat, ia menyerang Woyang, yang berhasil memblokir serangan itu dengan pedangnya. Keduanya beradu berkali-kali. Woyang Ho menghunus pedangnya, Jin Yeon membalas dengan tangan kosong, tetapi setiap serangan anak muda itu berhasil diblokir pedang Woyang. Selama pertarungan, Woyang Ho benar-benar bingung dengan teknik Jin Yeon karena sama sekali berbeda dari cara seorang pemula bertarung. Keterampilannya setara dengan seorang ahli bela diri berpengalaman.
Namun, terlepas dari itu, Woyang bertekad untuk mengalahkan Jin Yeon. Melihat sikapnya, anak buahnya senang, berpikir kapten mereka akhirnya akan mengakhiri perkelahian. Dengan itu, Woyang menguasai ilmu pedang 3 jurusnya. Jin Yeon segera menunduk menghindari serangan dan melancarkan serangan cepatnya. Gerakannya sangat cepat hingga Woyang bahkan tidak menyadari perubahan posisinya. Sekejap kemudian, Woyang menerima pukulan keras di rahang. Dampaknya sangat kuat hingga terlihat dari rumah utama. Para pelayan yang menyaksikan kejadian itu berbisik bingung, sementara ayahnya, dengan ekspresi bangga, menyatakan bahwa putra sulungnya telah menguasai seni bela diri. Ketika Woyang Ho roboh, anak buahnya segera menghampirinya. Melihat kondisi kapten mereka sangat marah. Salah seorang bahkan melotot ke Jin Yeon, tetapi Jin Yeon langsung membungkamnya dengan ancaman serius. Anggota bawahan lainnya mengakui tidak ada kecurangan dalam duel tersebut. Namun, sebelum pergi, ia memperingatkan bahwa jika Jin Yeon bertindak seperti ini, klan Woyang akan membalas dendam dengan cara yang sama terhadap kelompok pedagang Yunha, sesuatu yang menurutnya tidak akan bisa dihindari oleh Yunha. Tapi Jin Yeon tidak peduli pada dendam kecil seperti itu karena ia sudah terbiasa. Ia akan membalas apapun yang diberikan kepadanya, baik itu dendam maupun kebaikan. Selain itu, ia bertanggung jawab penuh atas insiden tersebut, yang menyebabkan protes dari Hua Yeon. Namun Jin Yeon menatap semua orang dengan tegas dan menyatakan bahwa, meskipun sebelumnya ia mengklaim kelompok pedagang Yunha adalah miliknya, kelompok itu juga milik ayahnya, milik pasukan yang menyambutnya pagi ini, dan milik setiap karyawan yang bekerja di sana. Karena itu ia tidak akan membiarkan siapapun mempermainkan kelompok pedagang miliknya. Dengan itu ia memerintahkan mereka untuk pergi, mengatakan bahwa ia akan memecat mereka. Semua orang senang dengan pidatonya, kecuali klan Woyang, yang pergi dengan enggan, mendoakan keberuntungannya dalam menghadapi klan mereka di masa depan. Saat mereka pergi, seorang karyawan hendak bersorak, tetapi karyawan lain dengan cepat menghentikannya, mengingatkannya bahwa Jin Yeon telah memenangkan duel resmi. Penjaga lain menambahkan bahwa mereka tidak bisa merayakannya, lagi pula, mereka adalah pasukan penjaga. Namun alih-alih menjalankan tugas mereka berdiri dan menyaksikan semuanya. Tanpa terpengaruh oleh keributan, Jin Yeon menoleh pada Hua Yeon dan menyuruhnya untuk membawakannya ramuan, karena dia telah bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Setidaknya dia berhak mendapatkan itu. Hua Yeon terkekeh dan meyakinkan kakaknya bahwa dia akan membawa ramuan terbaik, menambahkan bahwa dia akan sibuk mulai sekarang. Dia tidak hanya akan membeli ramuan, tetapi dia juga perlu merekrut orang baru untuk pasukan penjaga. Mendengar itu, Jin Yeon menyebutkan bahwa ia sudah memikirkan beberapa orang yang dapat mengisi posisi tersebut. Sementara itu, di dalam sebuah ruangan pribadi, Myung-ho menerima kabar tentang tindakan Jin Yeon baru-baru ini. Bawahannya membenarkan bahwa kabar tersebut memang benar. Sebenarnya, Myung-ho sudah memikirkan semuanya beberapa hari yang lalu, sejak ia pertama kali menginjakkan kaki di kelompok pedagang Yuna. Ia juga telah menganalisis pola kerja karyawan. Di hari pertamanya di sini, saat dalam perjalanan, ia tiba-tiba berhenti dan menanyakan kepada Han apakah ia sudah makan. Han, yang terkejut dengan pertanyaan penuh perhatian itu, menjawab belum karena belum sempat makan sejak pagi hari karena kesibukan kerja. Jin Yeon lalu melirik ke bawah, di mana beberapa anggota klan Uyang membuang waktu dengan percakapan yang tidak penting. Pada saat itu, ia memahami dinamika kelompok tersebut. Karyawan kelompok pedagang Yuna yang loyal bekerja sangat keras, mereka bahkan tidak punya waktu untuk makan, sementara anggota klan Uyang menikmati uang dengan mudah, malas-malasan selama jam kerja tanpa kewajiban nyata. Han memanggilnya lagi, tetapi alih-alih menjawab, pikirannya melayang pada solusi. Jika ia tiba-tiba memecat anggota Uyang, kelompok itu akan kekurangan pengamanan, karena ia perlu orang untuk menggantikan mereka. Setelah memikirkannya, ia tahu persis di mana menemukan pengganti yang tepat untuk para karyawan yang malas itu. Untuk itu, ia pergi ke sebuah tempat perjudian kumuh, tempat yang tampak hanya dikunjungi oleh para penjahat. Begitu ia melangkah masuk, ia menarik perhatian beberapa orang. Beberapa menunjuknya, memanggilnya orang yang mudah dikalahkan. Mereka terkejut melihatnya setelah sekian lama. Beberapa bahkan mengira dia sudah mati bertahun-tahun. Karena ia datang untuk berjudi, mereka bersiap menyaksikan kekayaannya habis. Ketika ia memasuki aula utama,
penjaga di sana menyambutnya dengan antusias, mengira ia akan menghabiskan banyak uang. Namun Jin Yon ini bukanlah orang yang mereka ingat. Dengan sindiran halus namun tajam, ia memperingatkan penjaga untuk tidak menyentuhnya, membuat penjaga itu cemberut. Lalu, tanpa basa-basi, Jin Yon menyuruhnya membuka pintu. Di dalam, Chul Myung-ho, yang dikenal sebagai rubah berbisa, melirik mantan temannya dan berkomentar bahwa kesehatan Jin Yon yang membaik pasti hasil istirahat panjang. Teman-temannya, Yu Jin-bok dan Yu Myung-ho, juga menyapanya. Myung-ho, dengan seringai, mengingatkan mereka untuk setidaknya menanyakan kabar Jin Yon karena sudah lama sakit. Mendengar itu, kedua bersaudara Yu meminta maaf, sementara Myung-ho dengan sinis mengklaim bahwa Jin Yon adalah temannya. Jin Yon mencemooh persahabatan yang disebut-sebut itu. Di permukaan, mereka tampak seperti teman masa kecil. Namun sebenarnya, Myung-ho selalu menggunakan keakraban palsu ini untuk mengganggu dan memeras uang Jin Yon, memanfaatkan kelemahannya. Dengan ekspresi serius, ia bertanya-tanya apakah generasi baru telah menciptakan definisi persahabatan yang sama sekali berbeda dan menyimpang. Tanpa menyadari pikiran sebenarnya Jin Yon, Myung-ho dengan antusias mendesaknya untuk mulai berjudi, mengklaim sudah terlalu lama. Sebenarnya, Myung-ho sangat ingin mengambil banyak uang darinya, yakin bahwa tidak ada orang lain yang cukup bodoh untuk terperangkap jebakannya. Berpura-pura ramah, Myung-ho bersikeras akan mentraktirnya untuk merayakan kepulangannya. Tetapi ketika Jin Yon tidak segera menjawab, Myung-ho merasa jengkel dan mendesaknya untuk berbicara. Jin Yon dengan tenang menjawab bahwa ia sedang berpikir. Ketika temannya yang seperti burung nasar itu mendesak untuk mengetahui apa yang sedang dipikirkannya, Jin Yon, alih-alih menjawab, hanya terdiam sejenak, menimbang pilihannya, apakah ia harus bertindak tegas terhadap Myung-ho atau tidak. Baginya, Myung-ho hanyalah orang yang tidak berguna dan ia tidak tertarik untuk terus berurusan dengannya. Yang berharga baginya hanyalah saudara-saudara Yuke, yang meskipun hidup sebagai preman, sebenarnya memiliki kemampuan yang bermanfaat, kemampuan yang terbuang sia-sia di bawah pimpinan seseorang seperti Myung-ho. Dengan keputusan itu terbenam dalam pikirannya, Jin Yon berdiri dan dengan tenang meminta Myung-ho untuk menyerahkan kunci brankas. Myung-ho terkejut, bertanya mengapa Jin Yon tiba-tiba membutuhkan uang. Jin Yon menjawab dengan tenang, meyakinkannya bahwa ini hanya penarikan tunai sekali waktu. Namun, tambahnya, bunga yang Myung-ho harus bayar padanya untuk ribuan yang terpaksa ia investasikan di tempat perjudian ini, ditambah kompensasi pengobatan atas beberapa kali Myung-ho membuatnya terluka, totalnya sekitar 100.000 yang. Itu seharusnya cukup. Myung-ho tertawa terbahak-bahak, mengejeknya dan bertanya apakah dia belajar matematika selama waktu luang. Dengan arogansi yang tinggi, ia menunjukkan bahwa brankas itu tidak hanya berisi uang yang Jin Yon minta, tetapi juga penuh dengan emas, perak, dan perhiasan. Namun, katanya, Jin Yon bodoh jika mengira akan mendapatkan sebagian pun. Paling banter, sebagai tawaran, ia bisa meminjamkan sedikit uang jika Jin Yon sangat membutuhkan, tetapi kunci brankas tidak akan diberikan. Ketidaksukaan Myung-ho semakin memuncak saat ia mengingat saat-saat anak buahnya itu berkeluh kesah sakit, hanya untuk kemudian berdiri di sini, sehat walafiat, dan berani meminta kunci brankas sembari mengabaikannya. Ia dengan dingin menyuruh Jin Yon untuk sadar, mengingatkannya siapa yang ada di depannya. Mengenainya, saat Jin Yon masih tetap tidak menjawab, Myung-ho mendekat, wajahnya hampir menyentuh wajah Jin Yon, dan bertanya apakah ia menginginkan kematian di tangannya. Sekali lagi, tidak ada jawaban. Akhirnya menyerah pada kata-kata, Myung-ho memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Jin Yon. Salah satu saudara Yu menangkapnya dari belakang, bersiap membenturkan kepalanya ke meja. Namun ekspresi Jin Yon berubah gelap. Ini, sadarnya, adalah tindakan baik Myung-ho. Seketika itu juga, ia melempar salah satu saudara Yu ke dinding. Yang lain menyerbu maju, tetapi Jin Yon mengelak, menggunakan meja sebagai tumpuan, dan secepat kilat patah pergelangan kakinya. Saudaranya itu langsung jatuh. Jin Yon menoleh, terkejut melihat saudara-saudara Yu bangkit lagi meskipun tulang mereka patah. Mata mereka sama sekali tanpa rasa takut. Penampakan itu justru membuatnya bersemangat untuk mengalahkan mereka. Kedua saudara itu menyerangnya bersamaan, tetapi dalam beberapa detik, Jin Yon menghilang dari pandangan mereka. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di belakang mereka, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dia memegang kepala mereka berdua dan membenturkan kepalanya,
mengingatkan mereka dengan dingin bahwa dia tidak akan memperingatkan mereka lagi. Sekarang, dengan saudara-saudara yang gaduh itu tumbang, yang tersisa hanyalah Myung-ho yang pengecut, yang telah bersembunyi di belakang mereka. Jin-yeon menoleh ke teman lamanya dengan senyum yang mencurigakan. Myung-ho berusaha menyembunyikan rasa takutnya, gugup berbicara kepada Jin-yeon dengan nada ramah, menyarankan agar ia memberitahu teman-temannya tentang latihan bela dirinya, sambil menyembunyikan satu tangan di belakangnya. Ia menatap Jin-yeon dengan curiga, mempertanyakan alasannya tetapi menjawab dengan sikap tenang seperti biasanya. Jin-yeon melangkah ke arahnya, rasa takut Myung-ho meningkat, dan ia mengeluarkan pisau, memperingatkannya untuk tidak mendekat. Ia mencoba mengingatkan dirinya sendiri bahwa tidak ada yang perlu ditakuti karena itu hanya Jin-yeon. Dengan tekad, Myung-ho menyerbu ke depan, berencana mengakhiri perkelahian dengan sekali serangan. Ia menyeringai dari balik meja, mengira itu akan melindunginya. Namun Jin-yeon menendang meja itu hingga terpental, dan seketika itu juga, satu pukulan darinya membuat meja itu hancur berkeping-keping. Yang tersisa hanyalah Myung-ho yang tertegun, tak mampu berkata-kata, kepalanya kini berada dalam genggaman Jin-yeon. Jin-yeon tersenyum tenang dan berkata bahwa serangan balasannya kali ini menang. Sekejap kemudian, Myung-ho menjerit kesakitan ketika Jin-yeon mengalirkan energi petir ke tubuhnya. Di luar, seorang penjaga bergumam bahwa seseorang akan celaka hari ini. Setelah ledakan energi yang mengejutkan itu, Myung-ho ambruk ke lantai, bercucuran keringat. Jin-yeon, tanpa ekspresi, menyuruhnya untuk tenang. Dengan susah payah, Myung-ho mengangkat kepalanya, matanya berkobar karena rasa malu saat ia bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Jin-yeon selama masa pemulihannya. Terbersit dalam pikirannya, apakah Jin-yeon berlatih selama ini hanya untuk membalas dendam padanya? Ia mencoba membela diri, berpikir ia tidak seburuk itu pada Jin-yeon. Tetapi mengingat perilakunya di masa lalu terhadap Jin-yeon, kesimpulan itu terasa tak terelakkan. Ini adalah balasan. Memaksakan senyum gugup, Myung-ho meminta anak kita untuk meminta apa saja, kecuali kunci brankas. Itu membuat Jin-yeon berhenti sejenak. Ini persis yang ingin ia dengar. Myung-ho dengan cepat mengingatkannya bahwa terlepas dari perilaku buruknya, mereka telah berteman sejak kecil. Dan dia pun terpaksa ikut. Mendengar itu, wajah Myung-ho berseri, dan ia langsung memeluk Jin-yeon yang sangat kesal, meyakinkannya bahwa tidak akan ada lagi pemukulan atau pelecehan mulai sekarang. Jin-yeon tidak percaya. Dia mendorong Myung-ho, meringis, dan mengatakan kata-kata manisnya membuatnya mual. Meskipun kesal, Myung-ho terus berbicara, bersikeras bahwa mereka bukan hanya teman sementara ia mempromosikan Jin-yeon menjadi kakak. Ia langsung menoleh pada anak buahnya dan memerintahkan mereka untuk memberi hormat kepada kakak mereka. Keduanya menurut tanpa ragu, tampak agak bingung. Namun dalam hati, Myung-ho menyeringai, memikirkan bagaimana Jin-yeon adalah seseorang yang pernah tinggal di rumahnya. Ikut di belakangnya seperti anak anjing. Begitu mendapat kesempatan, ia berencana untuk mengatasi penjaganya dan melarikan diri. Ia yakin bisa menangani masalah lain setelahnya. Di sisi lain, Jin-yeon langsung berbicara pada si kembar, mengatakan bahwa ketika ia memanggil seseorang saudara, ikatan itu akan bertahan seumur hidup. Saudara-saudara Yuk melirik Myung-ho meminta persetujuan, dan Myung-ho mendesak mereka untuk bersumpah, menyatakan bahwa mereka sekarang bersaudara. Si kembar segera menyatakan kesetiaan mereka kepada Jin-yeon sebagai kakak mereka. Myung-ho merasa puas dengan perkembangannya, sampai darahnya membeku ketika Jin-yeon dengan dingin memerintahkan saudara-saudara Yuk untuk menyingkir, mengatakan bahwa ia dan Myung-ho akan memutuskan siapa kakak tertua yang sebenarnya adalah. Terlepas dari protes Myung-ho, si kembar meninggalkan ruangan. Kini benar-benar gelisah, Myung-ho tak tahu apa motif sebenarnya. Teman kita dengan tenang mengingatkannya bahwa dialah yang telah menghasilkan uang dengan memanfaatkan si kembar. Itu bukan cara yang benar, jadi sekarang Jin-yeon akan bertanggung jawab atas mereka. Mengetahui betul bahwa kedua saudara itu lebih berharga daripada uang, Myung-ho memprotes dengan marah, menuduh Jin-yeon tidak hanya mengalahkannya, tetapi juga mencoba mengambil alih saudara-saudara itu. Dia menggeram bahwa lebih baik membunuhnya saja. Meskipun komentar itu kasar, Jin-yeon memutuskan untuk mengabulkan permintaan itu, dengan menendang Myung-ho. Di rahangnya, ia dengan dingin mengatakan bahwa Myung-ho bekerja dengan baik, dan kemudian menggunakannya sebagai samsak hingga Myung-ho akhirnya mengerti bahwa Jin-yeon sama sekali tidak ragu untuk membunuhnya. Akhirnya,
Myung-ho bergumam akan memberikan apa yang Jin-yeon inginkan, tetapi Jin-yeon dengan santai menyuruhnya mengatakannya dengan keras. Tunduk, Myung-ho akhirnya setuju menyerahkan kunci. Jin-yeon menyeringai dan mengingatkan Myung-ho agar menunjukkan bahwa ia memohon untuk hidupnya. Myung-ho masih berani mencemooh permintaan itu, mengejek apakah ia seharusnya lebih hormat. Ia cepat belajar pelajarannya ketika Jin-yeon melemparnya, meninggalkan Myung-ho bertanya-tanya apakah ia sudah gila. Begitu saudara-saudara Yuk melihatnya, mereka langsung bertanya apakah dia tersesat. Tak punya pilihan lain, Myung-ho mengaku tersesat dan bahwa mulai sekarang mereka akan melayani Jin-yeon. Rasa malu yang luar biasa membuat Myung-ho ingin menangis. Sebentar ia berpikir rasional, dan memutuskan untuk membiarkan kedua saudara itu agar mereka bisa memiliki kehidupan yang lebih baik bersama kelompok pedagang Yunha. Namun ketika kedua saudara itu saling pandang dan setuju untuk melayani Jin-yeon, kekecewaan Myung-ho kembali meledak melihat apa yang ia anggap sebagai ketidakberterimaan mereka. Setelah masalah selesai, Myung-ho bergegas pergi, kesal dan menggerutu sambil mengeluh tentang tidak pernah mempercayai orang berambut hitam. Begitu orang-orang di sekitarnya menyadari bahwa ia tanpa saudara kembar Yuk, mereka siap menyerangnya karena keamanannya hilang. Melihat wajah-wajah penuh amarah di sekitarnya, kesombongan Myung-ho muncul, ia masih rubah berbisa, dan ia mengingatkan mereka akan hal itu dengan teriakan keras. Ia bahkan berani menantang mereka untuk menyerangnya. Para pria itu terpancing, senjata di tangan, amarah mereka meluap. Menyesali keputusannya pergi dalam keadaan seperti ini, Myung-ho bersiap menghadapi yang terburuk, tetapi sebelum siapapun mendekatinya, Jin-yeon melangkah maju untuk melindunginya. Jin-yeon berkomentar bagaimana para pemburu ini tidak berani mendekati Myung-ho saat ia masih kuat. Namun kini mereka siap menyerangnya saat ia lemah. Ia memerintahkan mereka datang dari Myung-ho hanya jika ia sudah cukup kuat untuk melawan. Kemudian ia menginstruksikan saudara-saudara Yuk untuk mengumpulkan semua barang berharga. Saat mereka bergerak menjalankan perintahnya, Myung-ho terus mengutuk semua orang dan segala sesuatu, termasuk Jin-yeon. Saat mereka tiba di depan rumahnya, saudara-saudara Yuk berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan mantan tuan mereka. Rasa terima kasih itu membuatnya terkejut sesaat. Melihat si kembar, ia teringat desas-desus yang mengatakan mereka dijual kepada Myung-ho sebagai budak, yang lain mengatakan mereka mengikutinya karena takut. Namun melihat kepedulian tulus mereka pada Myung-ho, Jin-yeon tersenyum lembut dalam hati, menyadari bahwa memahami sifat manusia sebenarnya jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Sementara itu, dari balik pilar, seseorang mengamati dengan saksama, memastikan bahwa Jin-yeon benar-benar ada di sana. Kini di masa sekarang, semuanya kembali berjalan normal, tetapi Jae-yeon tidak senang dengan perkembangannya. Ia masih menggerutu karena tidak memiliki hari yang tenang sampai kakak lelakinya kembali. Ia teringat akan kemunculan uang dan perhiasan tiba-tiba dari tempat perjudian bersama saudara-saudara Yuk, dan pikiran itu membuatnya marah. Sejenak kemudian, ia melihat gerobak masuk membawa persediaan baru. Hwaeon memeriksa barang-barang itu dengan teliti, menginstruksikan pelayannya untuk berhati-hati dengan barang dagangan tersebut. Dan meninggalkan gerobak di sana, menjelaskan bahwa barang-barang itu cukup berharga. Melihat itu, Jae-yeon menjadi penasaran dengan isi gerobak. Matanya berbinar ketika melihat bunga wol umbi berusia 100 tahun, yang sangat langka sehingga orang-orang mengantri sejak subuh hanya untuk mendapatkan satu. Ia menduga itu pasti dibawa atas perintahnya. Pada saat itu, ayah mereka keluar. Hwaeon segera menghampirinya, mengingatkannya bahwa masih terlalu pagi baginya untuk keluar dalam kondisinya. Jae-yeon, bagaimanapun, jauh lebih tertarik untuk mengetahui untuk siapa ayahnya membawa ramuan sebanyak itu. Ia ingat bahwa Jae-yeon hanya membutuhkan satu, jadi ia berharap bisa mendapatkan setidaknya satu untuk dirinya sendiri, tetapi wajahnya pucat ketika mendengar bahwa semua itu untuk Jae-yeon. Ayah mereka menjelaskan bahwa, setelah kejadian dengan klan Uyang, mereka tidak bisa mengambil risiko mengandalkan satu ramuan ajaib saja. Terlebih lagi, jumlahnya tidak banyak, mengingat banyaknya uang yang telah mereka habiskan untuk klan Uyang dan sekte dewa kecil itu. Jadi setelah mempertimbangkan masalah ini, ia mengirimkan surat kepada kepala cabang lokal mereka dan beberapa tokoh besar di industri ramuan ajaib, meminta pasokan ramuan berkualitas tinggi. Mereka setuju untuk membantu, karena bisnis mereka saling terkait dan menderita kerugian satu sama lain. Pada saat itu, Han mendukung keputusannya untuk membantu Jae-yeon,
mempercayainya akan menjadi seorang ahli bela diri yang hebat. Seniman, Sung Min berterima kasih atas dukungannya. Kemudian, meskipun putra bungsunya tampak kecewa, ia menyatakan akhirnya menemukan cara sempurna untuk menggunakan uang hasil jerih payahnya seumur hidup. Jaeyeon sangat marah mengetahui semua ini. Ia menghalangi ayahnya dan menuntut agar ia juga diberi ramuan tersebut. Ayahnya menatapnya sejenak lalu bertanya apakah ia benar-benar membutuhkannya. Jaeyeon semakin marah, hanya mendengar pujian terus-menerus untuk kakak tertuanya. Ia benar-benar merasa didiskriminasi dan tidak mengerti mengapa Jinyeon terus mendapat perhatian seperti itu. Pertanyaannya dijawab bukan dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan adiknya. Saat adiknya melewatinya dengan kecepatan kilat, kekuatan gerakannya membuat Jaeyeon terjatuh karena terdorong Lee yang sedang menyeret batu besar di punggungnya. Melihat wajah adiknya yang bertekad dan berkeringat, Jaeyeon menyimpulkan bahwa kakak tertuanya, yang memang sudah bertubuh kuat dan percaya diri, akhirnya sungguh-sungguh berusaha. Ia berbaring kembali di tanah sambil menghela napas, lalu menatap pedangnya dengan penuh pikiran. Setelah beberapa saat, terdorong semangat latihan keras adiknya, Jaeyeon mulai berlatih seni pedangnya pada boneka latihan. Dia mengingat gerakan yang digunakan Jinyeon pada Wo Yang Ho saat duel resmi mereka. Setelah beberapa latihan, ia menghela napas, frustrasi karena belum sepenuhnya memahami kemampuan Jinyeon, sambil menggerutu dalam hati. Seakan dipanggil oleh pikiran itu, Jinyeon muncul di hadapannya, membuat adiknya terkejut. Dengan gugup, Jaeyeon bertanya tentang perjalanan Jinyeon. Jinyeon menjelaskan bahwa ia telah selesai. Kemudian, menyadari apa yang telah dilakukan adik bungsunya, ia menawarkan pedangnya dan menyuruhnya untuk mempelajari kembali gerakan yang digunakan Wo Yang Ho terhadapnya, sambil memuji kemampuan adiknya. Merasa malu, Jaeyeon menyadari bahwa kakaknya telah memperhatikan latihannya. Mengambil pedang, Jaeyeon berdiri dan dengan penuh tekad menyerang patung kayu. Merasa percaya diri dengan gerakannya, kepercayaan dirinya langsung hancur saat Jinyeon menyebutnya ceroboh. Jaeyeon, kini kesal dengan lidah tajam kakaknya, membalas. Namun sesaat kemudian, pukulan Jinyeon datang, hanya Jaeyeon yang berhasil memblokirnya di detik terakhir dengan pedangnya. Kemudian Jinyeon menjelaskan bagaimana ia membongkar tipuan Wo Yang Ho, menutup jarak, dan membuat Wo Yang Ho benar-benar tidak berdaya, hanya bisa bertahan. Ia mengatakan semua itu sambil tetap menendang adiknya. Jinyeon mencoba untuk menasehatinya, menyarankan agar mereka membicarakannya baik-baik, bukannya dengan tinju. Namun Jinyeon, jelas sedang ingin melatih adiknya, tidak mendengarkan. Tanpa pilihan lain, Jaeyeon mengambil pedangnya lagi dan memutuskan untuk mengikutinya. Saat ia menyerang, ia terkejut melihat Jinyeon menghilang begitu saja. Sekejap kemudian, Jinyeon menyerangnya dari belakang, berkomentar bahwa orang biasa menunjukkan potensi sebenarnya ketika mereka terdesak. Lalu, ia menarik kembali tinjunya untuk memukul, tetapi berhenti tepat sebelum mengenai Jaeyeon. Ketakutan, Jaeyeon jatuh ke tanah, jelas berpikir ia mungkin akan terluka parah. Jinyeon menjelaskan bahwa dalam ilmu pedang, menusuk memiliki tingkat keberhasilan lebih rendah daripada membacok. Ia menambahkan bahwa Wo Yang Ho menggunakan teknik sekali pukul langsung mati, mencoba gaya pedang 3 bentuk melawannya. Teknik ini membutuhkan kewaspadaan ekstrim, jadi Jinyeon mengukur kecepatannya dengan hati-hati untuk menangkalnya. Jika tidak, ia akan kalah pada hari itu. Sambil mengangkat pedangnya ke arah saudaranya, Jinyeon mengingat kembali pertarungannya melawan Wo Yang Ho. Seseorang seperti Wo Yang akan langsung kalah sebelum ia sempat mengeluarkan pedangnya jika ia masih memiliki potensi penuh tubuhnya di kehidupan sebelumnya. Namun saat ini, kekuatan tubuhnya bahkan belum mencapai 1/4 dari kekuatan yang pernah dimilikinya sebagai Raja Tinju. Karena itu, ia tidak bisa begitu saja merayakan kemenangannya melawan Wo Yang Ho. Pikirannya melayang pada para pembunuh bayaran dari faksi jahat itu dan kenyataan bahwa mereka jauh lebih kuat darinya. Hal ini semakin membulatkan tekadnya untuk melampaui kekuatan yang dimilikinya di kehidupan sebelumnya. Refleksinya terputus oleh suara seorang pelayan, yang memberitahunya bahwa ada tamu. Sebelum pergi menemui tamunya, Jinyeon kembali mencolek dahi adiknya. Di tempat lain, sekelompok pria membicarakan rumor konyol yang mereka dengar bahwa Jinyeon, seorang yang terkenal suka berganti-ganti pasangan, sebenarnya menguasai seni bela diri. Gu Eng, yang tidak percaya cerita itu, menjelaskan bagaimana tadi malam ia pergi ke tempat perjudian dalam keadaan mabuk. Di sana, ia melihat Jinyeon bersama saudara-saudara Yuk,
sedang memuat barang dari ruangan itu. Ia langsung mengenalinya, tetapi sebelum sempat kembali setelah muntah, Jin Yon telah pergi. Juji Ruang dan Sima Guk kemudian menyatakan bahwa mereka datang ke sini untuk memverifikasi sendiri kabar tersebut. Ketika mereka membuka pintu kamarnya, mereka menemukannya di dalam bersama saudara-saudara Yuk. Melihat tubuhnya yang kekar, mereka segera menutup pintu lagi dan bertanya kepada pelayan apakah itu benar-benar Jin Yon atau kelompok pedagang yang telah mengangkatnya sebagai anak. Pelayan membenarkan bahwa itu memang benar tuan muda mereka. Kedua pria itu tampak seperti akan pingsan, mencoba mencerna perbedaan yang mengejutkan antara Jin Yon yang baru saja mereka lihat dan pemuda kaya dan manja dari kalangan 4 raja surgawi. Mereka mengira sudah tahu. Saat itu, Jin Yon membuka pintu, membuat mereka terkejut. Dengan tenang ia menyuruh pembantunya untuk memberi makan anak kembar itu dan memberikan makanan dalam jumlah banyak karena mereka banyak makan. Setelah mereka pergi, ia mengalihkan perhatiannya pada awak lamanya, yang jelas ketakutan padanya. Ia bertanya mengapa mereka ada di sana. Terlalu takut untuk menjelaskan, mereka hanya berdoa untuk keselamatan mereka sendiri. Sima Guk, Juji Ruang, Guung, dan Jin Yon membentuk kelompok yang dikenal sebagai 4 Raja Surgawi, yang tujuan utamanya adalah menikmati wanita dan anggur. Kini keempat sahabat ini duduk bersama, akhirnya menikmati makan malam yang tenang. Sambil mengamati mereka, Jin Yon teringat Myung Ho, yang juga mengaku sebagai temannya, tetapi orang-orang ini berbeda. Mereka lebih seperti teman sepermainan, dunia mereka hampir sepenuhnya berputar di sekitar wanita dan anggur. Ji Ruang memecah kesunyian dengan menanyakan kabar Jin Yon, sementara Guung memeriksa otot-ototnya, tak percaya bahwa Jin Yon benar-benar telah berlatih. Sima, bagaimanapun, diam-diam mengamati sikap dan fisiknya. Ia menyimpulkan bahwa perubahan ini bukan hanya hasil latihan semata. Jin Yon benar-benar telah menjadi seorang ahli bela diri. Lalu mereka bertanya tentang sumber ilmunya, karena mustahil bahwa ia belajar sendiri keterampilan tersebut. Jin Yon menjawab dengan ambigu, mengatakan bahwa ia hanya beruntung. Sima berkomentar bahwa itu pasti seperti legenda yang hanya mereka dengar di Jiangnu. Jin Yon menambahkan bahwa ia hampir tidak mengenalinya sama sekali. Lalu, tiba-tiba, Jin Yon menyatakan bahwa teman mereka, Jin Yon telah meninggal, yang langsung mengubah ekspresi mereka. Masih berharap, Jin Yon bertanya tentang rencana selanjutnya. Jin Yon menjelaskan secara samar bahwa ia memiliki hutang yang harus dibayar, dan untuk melunasinya, ia sedang mempersiapkan kelompok pedagang Yuna. Tujuannya saat ini bukan lagi untuk mengembara tanpa tujuan, tetapi untuk menjadi lebih kuat. Guung dan Jar yang tercengang, berbisik-bisik satu sama lain mengenai perubahan mendadak ini. Sima, sebaliknya, memasang ekspresi lebih serius. Ia teringat saat Jin Yon pergi dengan alasan untuk memulihkan diri, namun Jin Yon tahu itu sebenarnya semacam pengasingan. Ia merasa sedih, menyadari bahwa ayahnya cukup kecewa untuk mengirimnya pergi. Sima mencoba menghiburnya, menenangkan dan mendorongnya untuk memanfaatkan waktu tersebut dengan bijak untuk belajar dan memperbaiki diri. Saat itu, Jin Yon tertawa sebagai balasan sambil setuju untuk berubah sebelum Sima sempat mengucapkan selamat tinggal. Selama kejadian itu, Sima dengan tulus mengucapkan selamat kepada temannya karena telah berubah menjadi lebih baik. Untuk sesaat, mereka semua berhenti, lalu setuju dengan Sima sambil mengingat saat Jin Yon pergi dan yang lain tidak datang karena mabuk mereka yang biasa. Melihat mereka bertengkar seperti ini, ia menghela napas pelan, menyadari bahwa para pecandu alkohol ini adalah teman-teman sejati Jin Yon. Menuangkan alkohol untuk teman-temannya, ia bertanya tentang rencana mereka sekarang setelah ia berubah. Mendengar itu, mereka semua dengan gugup menyatakan bahwa mereka bukanlah tipe orang yang berubah. Namun, sambil merayakan, mereka senang setidaknya Jin Yon telah melangkah keluar dari bayang-bayang kelompok mereka untuk menghadapi dunia. Setelah seharian minum dan tertawa, semua teman-temannya pergi, mengucapkan salam hangat dan mengingatkannya untuk menghubungi mereka jika membutuhkan bantuan. Dalam perjalanan pulang, mereka kembali membahas transformasi Jin Yon, dan Sima menyarankan agar mereka pulang. Jar yang menggoda dia tentang kemungkinan pertunangan, tetapi Sima hanya menyuruhnya pulang dan belajar. Canda mereka berlanjut hingga mereka memutuskan untuk menetap di rumah aroma manis untuk mabuk lebih banyak lagi. Sementara itu, di rumah aroma manis yang sama, pemimpin sekte-sekte dewa kecil, Yom Jisung, sangat marah setelah mendengar tentang kematian Ouyang Hu.
Anggota klan Uyang menceritakan semuanya tentang duel resmi antara Jin Yon dan kapten mereka. Ketika pemimpin sekte bertanya tentang senjata yang digunakan Jin Yon, mereka menjawab bahwa yang sebelumnya. Raja Tinju hanya mengandalkan tinjunya. Mendengar itu, ekspresi pemimpin sekte menjadi gelap karena tidak senang. Anggota klan Uyang kembali mendesak balas dendam, tetapi pemimpin sekte mengingatkan mereka bahwa mereka tidak dapat membalas dendam atas duel yang adil. Anggota klan Uyang memprotes, mengatakan bahwa pemimpin sekte dan Uyang Hu seharusnya berteman, dan bahwa ia harus menghargai ikatan ini. Amarah Yom Jisung meledak, dan ia membentak bahwa ia tidak memiliki kewajiban pada orang yang sudah meninggal. Ia kemudian memerintahkan mereka untuk membawa mayat itu pergi dan meminta maaf kepada pengawalnya atas keributan tersebut. Setelah itu, pikiran Yom Jisung melayang pada masalah lain, karena kelompok pedagang Yuna telah menolak membayar pajak mereka. Tanpa Uyang sebagai senjata pamungkas mereka, pengaruh mereka telah hilang. Anak buahnya mengingatkan bahwa penolakan mereka membayar pajak berarti mereka tak lagi mengakui otoritas sekte. Yom Jisung setuju. Anak buahnya kemudian bertanya apakah dia berencana untuk membunuh mereka, tetapi pemimpin mereka menggeleng menjawab bahwa mereka bukan preman. Anak buahnya mendesak, bertanya apakah dia bermaksud membiarkan mereka pergi begitu saja. Sebelum dia dapat menjawab, Yom Jisung melihat 3 teman Jin Yon masih mengobrol tentang perubahan yang dialami teman mereka. Dia menyadari kehadiran mereka dan berjalan melewati mereka, sengaja menyebutkan pedagang Yuna. Kelompok itu, dengan suara cukup keras agar mereka mendengar, ia bergumam tentang betapa kayanya ayah Jin Yon dan Jin Yon sendiri sebagai pewaris. Sima langsung menangkap ucapan itu dan terpancing. Setelah itu, Sima bergegas kepada teman-temannya dan menceritakan semuanya, tetapi Jin Yon hanya menguap mendengar kabar itu. Sima mengingatkannya bahwa mereka mungkin menyerang kapan saja, terutama karena mereka tidak lagi memiliki pengawal setelah menyingkirkan Uyang Hu. Sementara itu, Jin Yon sudah memikirkan sekte dewa kecil, sesuatu yang sudah diberitahu Mak kepadanya. Setelah berpikir sejenak, ia bertanya pada Sima di mana anggota sekte itu sekarang. Sima menjawab bahwa mereka berada di markas mereka. Jin Yon kemudian menyuruhnya masuk dan memberikan jubah untuk dikenakan. Teman setianya itu menurut sambil kembali bertanya tentang lokasi pasti mereka. Jin Yon menjawab bahwa mereka berada di gudang pasukan penjaga. Ketika Sima menyadari bahwa Jin Yon berencana langsung menuju markas sekte dewa kecil itu, ia panik. Ia mengingatkan Jin Yon bahwa hanya ada mereka berdua, sementara seluruh sekte akan berada di sana dan mereka bahkan tidak punya rencana yang matang. Sambil mengeluarkan senjatanya, Jin Yon menjelaskan kepada temannya bahwa itulah rencananya. Kemudian, dengan lembut menyentuh leher Sima dengan pisau, ia memerintahkan Sima untuk memimpin jalan. Temannya yang malang tak punya pilihan selain membawanya ke markas sekte dewa kecil itu, di mana puluhan penjaga berjaga di gerbang utama. Akhirnya, di pintu masuk, Sima mengingatkannya bahwa dia tidak berguna dalam perkelahian. Dengan tenang ia menyuruh temannya pergi, karena ia akan masuk sendirian. Sima sedikit kecewa dengan penolakan itu dan memperingatkannya lagi tentang bahaya menerobos tempat yang dijaga ratusan penjaga. Namun Jin Yon langsung membuka pintu dan menyatakan bahwa ia akan melakukan apa yang biasa ia lakukan di kehidupan sebelumnya. Sebagai Dan Wosung, prinsip hidup anak muda ini sederhana, tak pernah mundur dari perkelahian. Baik saat ia masih yatim piatu yang berjuang di dunia Jiangnu, maupun saat masa pemerintahannya sebagai Raja Kepalan Tangan. Bahkan sekarang ia menolak untuk mundur, terutama jika menyangkut kecintaannya pada pertempuran. Begitu semua orang menyadari pintu terbuka, mereka menoleh kepadanya. Namun orang kita masuk tanpa sedikit pun rasa takut dan meminta pemimpin mereka. Seorang penjaga, marah akan keberanian penyusup itu, melangkah maju untuk menyerangnya. Namun Jin Yon bergerak lebih cepat, sambil memegang leher orang itu dan menjatuhkannya dengan satu gerakan cepat. Para penjaga memperingatkannya bahwa ia berada di wilayah mereka. Sebelum perkelahian meningkat, pemimpin sekte itu sendiri muncul, tertarik oleh keributan, dan menuntut untuk mengetahui identitasnya. Jin Yon dengan tenang mengaku sebagai pembunuh bayaran. Pimpinan sekte itu geli karena seumur hidupnya belum pernah melihat pembunuh bayaran datang sesembrono itu. Lalu matanya tertuju pada tangan Jin Yon yang memar, dan sebuah kenangan tentang percakapannya dengan anggota klan Uyang muncul. Seketika, ia menyadari siapa yang berdiri di hadapannya, Jin Yon. Orang kami itu dengan angkuh membalas bahwa mungkin dia Jin Yon.
Wajah pimpinan sekte itu menjadi cerah karena ia sama sekali tidak menyangka seseorang seperti dia akan menyerbu wilayahnya, tetapi ini membuat segalanya jauh lebih mudah. Ia berniat memanfaatkan kesempatan ini. Tanpa ragu, ia memerintahkan pengawalnya untuk menangkapnya. Sementara itu, ia mengingat pertarungan terakhirnya melawan banyak lawan di kehidupan sebelumnya. Saat pertempuran dimulai, ia sadar tubuhnya sekarang tidak sekuat dulu. Tetapi itu tidak berarti ia tidak bisa menikmati pertarungan. Dengan setiap serangan, ia menjatuhkan penjaga satu persatu, memukul dan merubuhkan mereka dengan cepat. Beberapa penjaga mundur secara naluriah, terguncang oleh kekuatan luar biasa yang ia tunjukkan saat melawan begitu banyak lawan tanpa senjata. Lalu tiba-tiba, ia terhenti sejenak ketika sebuah anak panah mengenai pipinya dari belakang. Berbalik dengan seringai, ia menegur pemimpin sekte itu karena pamer keahliannya yang mencolok. Senjata, pemimpin sekte mengakui pedang itu memang mahal, dan jarang ia gunakan. Namun untuk penyusup sakti seperti ini, ia bersedia membuat pengecualian. Lalu, atas perintah pemimpin sekte, para pengawal di kaki Jinyon menahannya, sementara puluhan lainnya bertengger di atap dengan panah-panah terpasang membidiknya. Dengan getir ia berpikir, jadi pemimpin sekte itu bahkan tak sudi gugur bersama anak buahnya sendiri. Namun tiba-tiba, ia mendengar suara Sima memanggilnya, diikuti sebuah pisau yang melayang di udara. Jinyon menangkapnya di udara dan dengan sekali gerakan halus membelokkan semua anak panah yang datang. Gaya pantulan itu juga mengendurkan cengkeraman para pengawal padanya. Pemimpin sekte itu menatap tak percaya pada apa yang baru saja disaksikannya. Anak kita memberikan jempol kepada temannya yang setia, lalu kembali bertarung. Ia melempar bilah pisau ke arah pemimpin sekte, ujungnya hanya mengenai leher pria itu. Dengan nada gelap, ia menyatakan bahwa pemimpin sekte itu adalah satu-satunya pengecualian yang membuatnya mau menggunakan pisau alih-alih tinjunya. Kini putus asa, pemimpin sekte itu memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya. Namun sebelum sempat bereaksi, anak kita sudah berada di hadapannya, tinjunya siap melayang. Pemimpin pengecut itu tanpa ragu menggunakan kekasihnya sendiri sebagai tameng manusia. Dengan gerakan cepat dan terkontrol, Jinyon memukul pria itu sambil bersamaan menarik wanita tersebut ke tempat aman. Ia menyuruh wanita itu pergi, lalu kembali menatap pemimpin sekte yang kini meringkuk ketakutan seperti binatang yang terpojok. Seperti lawan-lawan Jinyon sebelumnya, pria ini menyadari ia tak mungkin menjadi pewaris kelompok pedagang Yuna. Hanya seorang ahli bela diri profesional yang mampu bertarung seperti ini. Untuk menyelamatkan nyawanya, pemimpin sekte itu menawarkan Jinyon sejumlah uang yang besar. Sebelum pria itu menyelesaikan kalimatnya, Jinyon melayangkan tinjunya, menjatuhkan pria itu ke tanah. Dengan tegas, Jinyon menyatakan bahwa ia tidak membutuhkan uang dari seseorang yang menghargai nyawa manusia. Setelah menghajarnya hingga babak belur, ia mengakhiri hidup orang itu. Raut wajahnya menunjukkan rasa jijik melihat darah orang yang dianggapnya sampah itu. Setelah semuanya selesai, Jinyon pergi bersama temannya dan kekasih pemimpin sekte tersebut. Sima menawarkan diri untuk mengantar wanita itu, dan Jinyon setuju. Keduanya berpisah. Saat berjalan, wanita itu cepat mengenali Sima. Cemas, ia membuka kedoknya sementara wanita itu mengatakan bahwa ia telah sering melihatnya di rumah wangi manis. Ia mengucapkan terima kasih dengan tulus, dan berjanji akan mentraktirnya anggur berkualitas tinggi di kunjungan berikutnya. Sima menolak tawaran itu, menyatakan bahwa ia tidak akan pergi ke acara pertunangan selanjutnya. Ia berkomentar pelan tentang perubahannya. Sambil melirik temannya, ia dengan tenang mengatakan bahwa ia siap menerima perubahan, terinspirasi oleh perubahan Jinyon, sementara Jinyon sendiri sudah memikirkan sarapan. Setelah membersihkan diri di kamarnya, Jinyon menikmati sarapan bersama saudara-saudara Yu. Ia mendorong mereka untuk makan sebanyak yang mereka mau. Senang dengan kemurahan hatinya, mereka bertanya apakah boleh makan 7 kali sehari, yang dengan santai ia setujui tanpa pikir panjang. Kemudian mereka melihat luka di wajahnya dan menanyakan apa yang terjadi tadi malam. Pertanyaan itu membawanya kembali pada ingatan tentang penyergapan, yang merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh. Itu bukanlah hal yang akan membuatnya gentar di kehidupan sebelumnya. Tetapi sekarang, hal itu membuatnya sadar bahwa ia harus melampaui latihan biasanya. Ia perlu terus mendorong dirinya sendiri, baik untuk mempersiapkan balas dendam terhadap faksi iblis, dan untuk terus memperkuat kelompok pedagang Yuna. Pada saat itu, ia diberitahu tentang sebuah paket yang diterimanya.
Setelah membukanya, ia menemukan surat dari Gueng di dalam kotak. Surat itu dengan bercanda memujinya atas kemajuannya sambil menyinggung bahwa ia hanya minum sekali semalam. Sebenarnya, Gueng telah pergi mengantarkan sesuatu atas permintaan ayahnya tetapi lupa, jadi sekarang ia mengirimkannya. Ia mengakhiri surat dengan mengucapkan selamat tinggal pada Jinyon dan mengingatkannya untuk menjadi lebih kuat, demi kelompok penjahatnya. Ketika Jinyon membuka kotak itu, ia menemukan beberapa akar bunga wol umbi berusia berabad-abad. Ia kagum menyadari bahwa ramuan ini mungkin berusia hampir 5 abad. Ini berarti ramuan itu dapat membantunya meningkatkan seni kilat 10 tahapnya ke tahap kelima. Kemudian ia memeriksa kantong lain berisi kotak. Di dalamnya, ia menemukan surat dari kelompok pedagang Taiho yang ditujukan kepada ayahnya sebagai tanda persahabatan. Ia menyimpulkan bahwa ayahnya pasti telah menggunakan koneksi untuk meminta kelompok pedagang Taiho, yang merupakan salah satu yang terkaya di dataran tengah, untuk mengirimkan barang-barang berharga ini. Ketika ia membuka kotak itu, matanya melebar melihat esensi azurit yang merupakan harta. Ramuan ajaib bagi para ahli bela diri. Hanya kalah langka dari anggur beri legendaris, bunga bulan, dan ginseng salju berusia 10.000 tahun. Eliksir ini sangat langka sehingga para ahli bela diri akan sangat menginginkannya. Saat menghirup aromanya, ia yakin itu benar-benar esensi azurite, pernah mencicipinya beberapa tetes di kehidupan sebelumnya. Yang tidak ia mengerti adalah bagaimana ayahnya bisa mendapatkannya. Kemudian, tanpa ragu, ia memberikan akar bunga wol umbi-umbian kepada setiap adiknya, menyuruh mereka menjaga kamarnya sementara ia fokus mengolah energinya. Ia juga memerintahkan mereka untuk memakan akar itu setelah ia keluar dari kamar. Salah satu saudara Yuk mengamati barang di tangannya dengan rasa ingin tahu. Jinyon menjelaskan bahwa itu adalah sesuatu yang akan membuat mereka lebih kuat, tetapi memperingatkan mereka untuk tidak kehilangannya. Karena barangnya yang berharga, salah satu dari mereka terkejut mendengarnya, lalu dengan santai mengungkapkan bahwa ayahnya membawa banyak ramuan serupa. Khusus untuknya, Jinyon menghela napas. Akhirnya mengerti bahwa semuanya bergantung pada uang. Setelah mengonsumsi akar tersebut, Jinyon duduk bersila di kamarnya, bermeditasi dan mengumpulkan energi selama 2 jam berikutnya. Rasanya pahit, tetapi ia berpikir itulah yang membuatnya sangat mirip dengan seni bela diri, menyakitkan namun membuahkan hasil. Segera ia merasakan panas membuncah dari ramuan itu ke dalam tubuhnya, dan ia lega karena telah melatih wadah tubuh barunya ini. Namun tiba-tiba, rasa sakit yang membakar meletus di seluruh tubuhnya. Ia mencoba menahannya, tetapi rasa sakit itu semakin tak tertahankan. Menggertakkan gigi, ia memutuskan untuk menghadapinya langsung, menyalurkan energinya untuk meredamnya. Setelah beberapa detik yang menyiksa, akhirnya ia menghela napas lega saat rasa sakit mereda dan inti tubuhnya mulai mendingin. Kemudian ia menggunakan seni kilatnya, senyum kemenangan terukir di wajahnya saat menyadari telah mencapai fase kelima. Melihat tubuhnya, ia menyadari bahwa tubuhnya berbau alkohol, karena kebiasaan pemilik tubuhnya sebelumnya. Alkohol. Dengan senyum, dia mengucapkan selamat tinggal pada Jinyon tua. Kini saatnya mencoba esensi azurit, yang bukanlah proses mudah. Tubuhnya akan hancur seperti pasir di tungku api di bawah pengaruhnya, tetapi dia tahu harus bertahan. Seketika itu, dia merasakan energi spiritual esensi mengelilinginya, seakan mengujinya. Awalnya dia memutuskan untuk menekan keserakahannya akan kekuatan, tetapi kemudian dia berubah pikiran dan melawan energi itu, bertekad untuk mengalahkannya dan menjadi sangat kuat. 7 hari berlalu selama ia tetap berada di kamarnya, berlatih dengan energi tersebut. Adiknya yang kutu buku mulai khawatir padanya. Ia dihentikan oleh kakak Yuk, yang mengingatkannya bahwa majikan mereka sangat melarang siapapun memasuki ruangan itu. Sebelum sang kakak kutu buku dapat berkata apapun, ledakan besar terjadi dari dalam ruangannya, dan ia berdiri di sana seperti patung, matanya menyala dengan kilat ungu. Para kakak Yuk tertegun melihat pemandangan itu, tetapi Huayan, yang paling cerdas di antara mereka, langsung mengenali itu sebagai penyimpangan energi yang terkenal dari bau busuk di udara. Mereka bergegas mendekat ketika ia jatuh ke lantai. Para kakak Yuk berusaha keras membangunkannya. Huayan, khawatir dan takut, mendekati kakak tertuanya, yang mengangkat kepalanya dengan ekspresi yang sama intensnya. Jinyon bangun dan menatap kakaknya. Ekspresinya membuatnya tampak seperti hantu yang penuh amarah. Ia mulai berjalan,
Ketika kakak tengahnya bertanya kemana ia pergi, ia menjawab bahwa ia perlu menenangkan diri sebentar dan memperingatkan mereka untuk tidak mengikutinya, meninggalkan Huayan yang sangat bingung dengan pernyataannya. Ia melompat dari satu gedung ke gedung lainnya dengan kecepatan penuh, berusaha menjauhi bukan hanya rumahnya tetapi juga jalanannya. Kekuatan yang mengalir di dalam dirinya berkat esensi azurit yang dikonsumsinya membuatnya hampir tak terkendali. Tubuh Jinian tidak cukup kuat untuk menahan kekuatan esensi tersebut, yang menjadi tak tertahankan. Untuk Raja Kepalan, maka ia lari dari pemukiman penduduk untuk melindungi mereka dari dirinya sendiri. Setelah beberapa lama ia sampai jauh dan berhenti di tempat sepi. Kekuatan itu masih tak terkendali. Teringat luka tusuk yang dialaminya di kehidupan sebelumnya, ia memutuskan untuk melepaskan energi dari tubuhnya. Ia melepaskan energi itu dalam semburan dahsyat, terlihat dari kejauhan saat memancar dari tanah. Hujan membasahi tubuhnya saat ia berdiri di sana, puas dengan energinya. Memeriksa tingkat seni petir putih 10 tahapnya, ia menyeringai, menyadari bahwa ia telah mencapai tahap ke-8 karena energi ini. Saat kembali ke kota, pakaiannya robek karena energi yang dilepaskannya. Menyadari tatapan orang-orang di sekitarnya, ia membeli pakaian baru. Ketika ia bertanya harga kepada pemilik toko, orang itu menolak menerima uang, mengenali dia sebagai orang yang mengalahkan kelompok-kelompok berandal seperti klan Ouyang dan Sekte Dewa Kecil, menakut-nakuti preman lainnya. Ia menunjuk anak-anaknya, mengatakan mereka akan datang ke sini setelah ini, jadi itu sebagai tanda terima kasih darinya. Anak-anak itu juga menawarkan payung, dan sambil tersenyum ia akhirnya menerima kebaikan mereka. Ia memandang wajah-wajah damai orang-orang di sekitarnya dan menyadari pemilik toko itu. Baiklah. Ia tak pernah benar-benar memahami dampak pertarungannya pada orang lain, tetapi mengingat kata-kata pemilik toko dan senyum orang-orang, ia merasakan perasaan aneh yang disukainya. Tiba-tiba kedamaian itu terusik oleh teriakan keras. Ia melihat ke depan dan melihat beberapa orang mengejar Miongho. Temannya Bunglon langsung menyambutnya dengan senyuman. Melihat musuhnya, ia berkomentar singkat tentang kesibukannya. Sementara itu, di istana Moyang Chan, majelis kaisar mengadakan pertemuan. Percakapan dipimpin oleh pemimpin klan Dako Maeyong, yang memuji Moyang Bin atas kerja kerasnya dalam mengumpulkan semua pemimpin kelompok majelis kaisar. Moyang Bin menanggapi ucapan terima kasih dengan acuh tak acuh dan mendekati pemimpin klan Ouyang Seng, mengenai kematian Ouyang Hu di tangan pahlawan kita. Patriark Ouyang merasa cukup malu mendengarnya, terutama ketika Moyang Bin menyebutkan bahwa Ouyang Hu adalah seorang ahli bela diri yang sering bermasalah dengan kelompok pedagang Yunha. Kini kepala majelis kaisar dan pemimpin klan Namgong menertawakannya. Ouyang Hu juga menyandang gelar salah satu ahli bela diri terkuat, namun mereka menganggap lucu bahwa seseorang seperti dia dikalahkan oleh anggota biasa dari sebuah kelompok pedagang. Pemimpin klan Ouyang mencoba menjelaskan bahwa Ouyang Hu telah diasingkan dari kaumnya, tetapi ia secara samar-samar menyatakan niatnya untuk memberi pelajaran kepada Jinyon, untuk membuat Jinyon mengakui keunggulan kaumnya. Di sisi lain, teman kita dan sahabatnya yang egois dikejar oleh kelompok aliansi pemanen merah. Mereka menuntut agar ia menyerahkan Miongho, yang telah memberitahu Jinyon tentang para calon penguasa di distrik pusat kota itu. Miongho menjelaskan bahwa orang-orang itu mencuri buku-buku miliknya untuk bisnis lelangnya. Ia kemudian bertanya kepada mantan teman-temannya tentang kondisi tangannya. Memperlihatkan tangannya yang memar, Miongho bercanda bahwa ia bisa mendengarnya. Melihat itu, ia berbalik kepada para preman dunia bawah dan meminta mereka untuk mengembalikan Miongho setelah tangannya sudah sembuh sepenuhnya. Semua orang mulai mencemooh kewarasan teman kita, dengan santai berbicara seperti ini padanya. Tapi ketika Jinyon tidak bereaksi terhadap cemoohan mereka menyadari dia bukan orang biasa. Dia memiliki aura yang mengintimidasi. Meski begitu, mereka marah dan memutuskan untuk menyerangnya. Salah satu preman menghentikan yang lain dan maju. Dia bertanya pada Jinyon apakah dia benar-benar tahu identitas asli mereka. Seketika itu juga, ia hendak mengancam teman kita, tetapi belum sempat menyelesaikan kalimatnya, sebuah dorongan keras dari Jinyon membuatnya menabrak dinding yang jauh. Semua orang terkejut melihatnya. Tanpa terpengaruh oleh ekspresi mereka, Jinyon dengan santai menyuruh mereka pergi, mengatakan sudah waktunya. Dia memakan sesuatu. Kalau tidak, dia mungkin akan menyerang mereka karena kelaparan. Lebih baik mereka datang lain waktu. Dia bahkan menambahkan bahwa dia atau Miongho akan menemukan mereka untuk bertarung nanti.
Akhirnya, geng Crimson Reaper mengerti dan mengucapkan selamat tinggal untuk saat ini. Sekarang Mi Ong-ho berani meminta dia untuk membelikannya sesuatu, khususnya mie. Dia bahkan menyebutkan bahwa saat Jinyon mengalahkannya terakhir kali, dia hampir mati karena kelaparan, dan berceloteh tentang pentingnya makanan untuk pemulihannya. Akhirnya, Jinyon menyuruhnya diam, mengatakan agar dia langsung meminta saja tanpa perlu berpanjang lebar. Lalu mereka pergi ke tempat Jin Pyong untuk makan mie. Mi Ong-ho cukup senang bisa makan kenyang. Tapi kemudian ia memperhatikan perubahan kebiasaan makan temannya, yang dulunya makan sedikit, sekarang makan seperti orang yang kelaparan berhari-hari. Ia sedikit menasihati mereka tentang perubahan yang wajar, lalu memesan 4 mangkuk untuk teman-temannya. Percakapan beralih ke saudara kembar Yuk, karena temannya memberitahu Mi Ong-ho bahwa mereka baik-baik saja dan biasanya berlatih di tempatnya. Mi Ong-ho berkomentar tentang kebiasaan makan mereka yang rakus, yang menghabiskan banyak uangnya saat mereka bersamanya. Jinyon dengan santai mengingatkannya bahwa ia cukup kaya. Mantan teman-temannya sewot balik, mengatakan bahwa ia juga memboroskan uangnya. Percakapan beralih ketika Mi Ong-ho tertarik pada sumber ilmu bela diri Jinyon. Temannya mendesak untuk mengetahui alasannya. Mi Ong-ho menjawab santai bahwa ia ingin mengalahkan geng Reaper Crimson, dan bela diri akan sangat membantunya. Dalam hal ini, ia juga berbagi informasi tentang pemimpin geng tersebut, yang memiliki ratusan anak buah. Dimanapun mereka bertarung, jumlah mereka sangat banyak, meskipun mereka kabur jika perlu. Mendengar itu, Jinyon menawarkan untuk melatihnya secara pribadi, yang langsung disetujui Mi Ong-ho. Ia berjanji akan mengikuti setiap instruksi, yang Mi Ong-ho anggap serius, karena ia bukan tanpa alasan disebut rubah berbisa. Seketika, ia mengejutkan mantan temannya yang serakah itu dengan meminta mantan temannya tersebut untuk membungkuk kepadanya. Mi Ong-ho cukup malu, tetapi ia tetap membungkuk. Kemudian ia menegakkan tubuhnya, sambil mengeluh bahwa Jinyon sebaiknya mengajarinya setelah ini. Seketika berikutnya, anak muda kita itu membuka payungnya dan menunjukkan cara mengayunkan pergelangan tangannya untuk gerakan pedang. Hal ini membuat mantan temannya marah, karena ia baru saja membungkuk sambil mengeluh tentang bagaimana ia akan membuang sampah di gerbang kelompok pedagang mantan temannya itu. Namun seketika berikutnya, ia terkena payung yang sama saat Jinyon menyuruhnya memegang payung itu dengan satu tangan dan mengayunkannya dengan cara yang sama seperti yang ditunjukkannya. Ia harus melakukan ini dengan payung pinjaman itu ratusan ribu kali sebelum kembali untuk mencarinya. Mi Ong-ho ragu, tidak yakin apakah dia benar-benar bisa mengulangi hal itu berkali-kali. Sambil mengejeknya dengan gelarnya, Jinyon menyuruhnya untuk menyerah mempelajari bela diri jika dia tidak mampu melakukannya. Mi Ong-ho tetap ragu bahkan setelah peringatan itu. Teman kita ini memutuskan untuk memberi mantan temannya pelajaran. Dia memegang kerah baju Mi Ong-ho dan mengingatkannya bahwa membunuh seseorang bukanlah permainan anak-anak. Latihan ayunan payung akan melatih lengannya sehingga dia bisa melawan banyak anggota geng Crimson Reaper dengan pedang kayu. Namun sejauh ini, dia hanya lari ketakutan dari mereka. Kemudian dia dengan datar mengatakan bahwa orang yang menyedihkan seperti dia lebih baik mati saja. Mi Ong-ho gugup menjawab bahwa ia tidak ingin mati. Dengan tenang, Jinyon memintanya memilih, apakah ingin menjadi seseorang yang pantas menyandang gelar rubah berbisa, atau tetap menjadi seperti tikus pengecut. Sejenak, mantan temannya itu terdiam. Kemudian ia akhirnya meminta meminjam payung dan pergi. Setelah membayar dan melepaskan temannya, Jinyon merenungkan ucapan Mi Ong-ho dan bertanya-tanya apakah ia akan melanjutkan pelatihan atau tidak. Pikirannya kemudian tertuju pada gerombolan aliansi Reaper Crimson dan ia memutuskan untuk menepati janjinya untuk melacak mereka. Sementara itu, di markas rumah gairah, pemimpinnya sangat marah, memarahi beberapa anggotanya. Bawahannya sementara yang lain gemetar melihat kejadian tersebut. Dia menuntut penjelasan mengapa Mi Ong-ho dibiarkan pergi. Setelah mengetahui semuanya, pemimpin geng itu berpikir keras, tetapi ia tak dapat menerima kenyataan bahwa putra saudagar itu berani melawan anak buahnya yang brutal. Salah satu bawahannya menjelaskan bahwa Jinyon bukan hanya seseorang yang mengaku sebagai ahli bela diri. Bahkan ada yang mengatakan dia adalah orang terkuat di wilayah Yanghua, tetapi melihat ekspresi tuannya, ia tak menyelesaikan kalimatnya. Sang pemimpin kemudian memerintahkan yang lain kembali ke kelompok yang bertugas mencari keduanya. Dengan wajah datar ia mengatakan ingin Mi Ong-ho dan Jinyon dihentikan. Sementara itu, anak muda kita juga mempelajari tentang aliansi penguasa merah dan pemimpinnya.
Salah satu saudara Yuk memberitahu dia bahwa gerombolan itu terkenal kejam terhadap lawan-lawannya. Hingga kini, mereka telah membunuh banyak pemimpin terkemuka dari berbagai kelompok, seperti kelompok Napio, kelompok Horn, dan seterusnya. Setelah itu, ia menyerap kelompok-kelompok kecil tersebut di wilayah Yukwan, membuat kelompoknya semakin besar. Akibatnya, tempat usaha dan bisnis di daerah Yukwan terpaksa membayar upeti kepada aliansi penguasa merah, apapun jenis usahanya. Mereka mengincar Mi Ong Ho karena upeti yang sama. Jinyon kemudian menjelaskan bahwa geng itu telah mengambil alih rumah lelang mantan temannya. Anak-anak Yuk setuju, menyatakan bahwa hal seperti ini kemungkinan besar dilakukan oleh geng tersebut. Setelah mengetahui semua ini, orang kita menyadari bahwa ia tidak punya pilihan selain menemukan geng itu. Jika tidak, kelompok pedagang miliknya akan terseret ke dalam kekacauan begitu identitasnya terungkap. Saat berada di distrik perbelanjaan Yukwan, di dalam rumah hiburan, sang madama sedang memberi instruksi kepada anak buahnya ketika tiba-tiba mereka mendengar jeritan keras. Mereka segera menghampiri gadis itu. Salah satu pendampingnya memberitahu bahwa gadis itu bersama pemimpin aliansi Crimson Reaper, tetapi kemudian mereka khawatir tentang gadis lain yang masih berada di dalam bersama pemimpin tersebut. Melihat kondisi gadis itu, Madam menyuruh bawahannya untuk mengantarnya ke kamar dan membiarkannya beristirahat sementara ia memeriksa tamu baru. Sementara itu, para bawahan diinstruksikan untuk tidak mengganggu pemimpin Crimson Reaper. Jonghwa kemudian menghampiri tamu barunya, yang tak lain adalah anak laki-laki kita. Ia mencoba menyanjungnya, tetapi anak laki-laki itu langsung bertanya tentang pemimpin Crimson Reaper. Jonghwa bertanya apakah ia sudah membuat janji. Ia bahkan bertanya apakah ia akan menemukan pemimpinnya di lantai atas. Jonghwa ragu, bertanya-tanya tentang identitasnya, tetapi tetap mengakui bahwa pemimpinnya ada di lantai atas. Saat anak laki-laki itu menuju ke atas, ia memperingatkan Jonghwa untuk mengevakuasi yang lain, karena ia akan menemui pemimpinnya. Melihat gadis lain masih di dalam, ia mencoba memperingatkannya tentang pemimpin mereka. Namun, pemuda kita tidak bergeming dan terus maju. Di depan kelompok pemimpin itu, para penjaga memperingatkannya bahwa ini adalah area terlarang, tetapi ia tetap berjalan. Ketika seorang penjaga mencoba menghentikannya, ia dengan mudah menyingkirkannya. Para penjaga aliansi Reaper Crimson lainnya bersiap untuk melawan, bertanya apakah pemuda kita yang tak acuh itu tahu siapa mereka. Dengan tenang ia kembali bertanya tentang keberadaan pemimpin mereka. Tampaknya semua orang di sekitarnya adalah bagian dari aliansi Reaper Crimson, karena sejumlah besar orang bergegas ke arahnya dengan niat jelas untuk menghentikannya. Jinyon, di sisi lain, dengan tenang mengatakan kepada mereka bahwa ia juga berniat untuk membunuh mereka. Salah satu dari mereka menyerangnya dengan pedang, tetapi Jinyon menangkap kepala orang itu dan melemparnya. Orang suruhan lainnya menyerbu, namun ia mengelak serangan itu dan melumpuhkannya dengan senjatanya sendiri. Ia kemudian membuka paksa pintu salah satu ruangan, tetapi itu bukan ruangan yang tepat. Ia bertanya-tanya keras apakah ia perlu merusak semua pintu ruangan untuk menemukan pemimpinnya. Tanpa ragu, ia mendobrak setiap pintu di lantai ini, tetapi pemimpinnya tidak ada di ruangan manapun. Ia menyimpulkan bahwa ia perlu mencarinya di lantai berikutnya. Setelah beberapa saat, di lantai 5, pemimpin itu sedang duduk di kamarnya ketika pintu tiba-tiba. Pintu terbuka dengan keras. Bawahannya segera memberitahukan bahwa orang yang melakukannya adalah putra dari kelompok pedagang yang sedang mereka cari. Tampaknya pemimpin itu juga menyadari kekacauan di luar dan dengan santai bertanya apakah anak muda kita ada di sana untuk membayar hutang teman lamanya. Namun, Jinyon dengan santai berkomentar bahwa pemimpin itu berada di lantai yang terlalu tinggi. Pemimpin itu bertanya apakah dia takut naik lebih tinggi sambil melawan sambutan dari bawahannya. Anak muda kita maju, dengan tenang mengatakan kepadanya bahwa itu adalah keahliannya untuk melakukan hal-hal seperti ini. Ketika dia berhadapan langsung dengan pemimpin itu, pria yang kasar itu tampak seperti raksasa dibandingkan. Kepadanya, yang disebut raksasa itu menyadari perbedaan tinggi badan dan menyeringai, menyatakan bahwa keahliannya adalah memandang rendah orang lain. Melihat ekspresi angkuhnya, Jinyon tahu bahwa dia adalah tipe preman dunia bawah, cukup buruk sampai dia tidak merasa bersalah untuk menghajarnya. Inilah mengapa dia menyukai preman-preman seperti ini. Saat berikutnya, dia melihat seorang gadis di belakang pemimpin itu, jelas sedang berdarah. Pemimpin itu mengikuti pandangannya dan menyeringai, dengan angkuh menyatakan bahwa dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya.
Jin Yon sangat marah pada orang yang tidak memiliki hati nurani dan mungkin tidak akan pernah memilikinya. Dia meminta pemimpin itu untuk melepaskan gadis itu, sambil memikirkan bagaimana ia akan menghukumnya. Melihat api di matanya, pemimpin itu menyatakan bahwa siapapun yang datang untuk menghabisinya memiliki tatapan yang sama intensnya, tetapi pada akhirnya, ia mengalahkan mereka. Sementara itu, orang-orang di luar berhamburan menyelamatkan diri dari bahaya yang mengancam. Salah satu anggota berteriak bahwa orang gila mencoba menerobos tempat tersebut. Tampaknya orang gila ini bukan anak buah kita, melainkan teman masa kecilnya yang disebut-sebut, yang sedang mengayun-ayunkan payungnya dan mengusir semua orang. Ia akhirnya telah mengayunkan payung sebanyak 2.874 kali. Namun, ia frustrasi, menyadari bahwa ia masih belum menyelesaikan tugas 100.000 berayun dan ia mulai menghitung lagi dari awal. Tiba-tiba ia mendengar ledakan besar di belakangnya. Saat ia menoleh, pikirannya melayang, bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan temannya. Di sisi lain, Jin Yon menendang pemimpin itu dengan kekuatan yang sangat besar hingga mendorongnya keluar gedung, merusak tembok di belakangnya. Pemimpin itu menatap anak muda kita, yang, bukannya hanya menonton, melompat mengikutinya dan mendarat dengan anggun di depan lawannya. Meskipun terluka, sang Red Reaper bangkit kembali, siap menghadapinya, sambil mengambil senjata dari anak buahnya. Dengan sekuat tenaga, ia melempar senjata itu, tetapi Jin Yon menghindar sambil melompat ke udara. Dia mencoba lagi, namun kali ini Jin Yon dengan tenang meraih rantai saat gagang senjata masih di tangan pemimpin itu. Ini juga memberi kesempatan pada sang penuai merah untuk mengukur kekuatan lawan, yang ternyata setara dengan kekuatannya sendiri. Maka, ia melepaskan senjata dan menyerbu ke arah Jin Yon untuk mengakhiri pertarungan dengan serangan balasannya. Ia yakin Jin Yon tak mampu membendung serangan ini. Melihat gaya bertarungnya, pemuda kita langsung mengenali itu sebagai teknik palu meteor dan tinju. Ia juga menduga orang ini pasti pernah berguru pada seorang ahli bela diri tradisional, dilihat dari gaya bertarungnya yang bersih. Namun, sang pemimpin meremehkannya. Jin Yon adalah petarung ulung, dan dengan mudah ia menangkis serangan lawannya. Sekejap kemudian, ia melayangkan pukulan keras ke perut lawan, membuat lawannya menjerit kesakitan. Melihat perutnya yang terluka, pemimpin itu langsung mengenali gaya bertarung Jin Yon dan bersiap untuk melawannya dengan serius. Otot-ototnya menegang penuh tenaga saat ia menyerbu maju, siap untuk menghadapi Jin Yon. Tenang seperti biasanya, Jin Yon menangkapnya di leher dan membantingnya ke tanah tanpa kesulitan. Pemimpin itu tak mengerti mengapa ia begitu kewalahan melawan Jin Yon, meskipun ia telah bertarung dengan sekuat tenaga. Sekarang Jin Yon memegang wajahnya dan membalas ejekan pemimpin itu dengan mengatakan bahwa sekarang sedang menatap Jin Yon. Lalu ia memulai tahap kedua dari seni petir putihnya sambil tetap memegang wajah pemimpin mereka, yang kini menjerit kesakitan. Setiap saat, ia meningkatkannya ke tahap selanjutnya hingga mencapai tahap kelima. Para kaki tangan aliansi Reaper Crimson menyaksikan bos mereka meronta dan mendengar jeritannya, bertanya-tanya apakah harus ikut campur, meskipun wajah mereka jelas menunjukkan rasa takut yang menahan mereka. Salah seorang dari mereka mengenali teknik seni petir putih 10 tahap itu. Ketika Jin Yon selesai, semua orang tercengang melihat hanya abu yang tersisa di tempat pemimpin mereka sebelumnya berdiri. Berdiri, ia menatap dingin kelompok pemungut merah dan bertanya siapa yang memberi mereka hak untuk memungut pajak dan upeti dari jerih payah orang-orang lemah. Lalu ia menantang mereka, jika ingin menunjukkan kekuatan, datanglah padanya terlebih dahulu. Ia memperingatkan bahwa mereka akan bernasib sama seperti bos mereka. Sementara itu, aliansi pemungut merah bersemangat, berpikir bahwa karena ia hanya seorang diri, mereka mungkin bisa membunuhnya. Kemudian Myung Ho menatapnya, bertanya-tanya dengan lantang bahwa jika pemungut merah sudah tiada, mereka mungkin tidak perlu lagi membayar upeti. Orang di sampingnya berkomentar bahwa Jin Yon mungkin akan mulai meminta upeti, tapi Myung Ho langsung membantahnya, membela teman masa kecilnya. Ia tahu bahwa temannya sudah cukup kaya untuk tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian ia kembali menghitung ayunan payungnya, yang membuat seorang pejalan kaki berkomentar tentang tingkahnya, menyebutnya gila. Di setiap ayunan payungnya, Myung Ho teringat saat Jin Yon bertanya padanya apakah ia benar-benar ingin menjadi tikus atau rubah berbisa, seperti yang selalu diakuinya. Ia tahu bahwa setiap orang memiliki semangat di dalam hatinya untuk melakukan sesuatu,
dan menjadi tanggung jawabnya sendiri untuk membina semangat tersebut. Ia mengerti bahwa temannya ingin menjadi kuat sampai batas yang hampir gila. Tetapi tiba-tiba ia berhenti, menatap temannya yang melawan preman Crimson Reaper, dan menyatakan bahwa dia adalah rubah berbisa, bukan tikus penakut. Setelah berurusan dengan aliansi Crimson Reaper, Jinyon bahkan tidak mencuci darah dari pakaiannya ketika kakak lelakinya yang kutu buku dan khawatir muncul di depan pintu. Dia beralasan bahwa dia sedang minum-minum. Kakak tengahnya datang untuk meminta nasihat tentang suatu hal, tetapi yang khawatir ingin penjelasan tentang darah itu. Anak muda kita itu menghiburnya, sambil menjelaskan bahwa itu bukan darahnya, yang sudah ditebak oleh kakaknya. Kemudian Huayon akhirnya sampai pada intinya bahwa dia datang ke sini karena ingin mengirimkan kelompok pedagang sesuatu sebagai tanda terima kasih mereka karena telah menyediakan ramuan-ramuan berharga tersebut. Pertama, ia ingin mengirimkan sesuatu kepada kelompok pedagang Taiho, tetapi ingin mengetahui berapa nilai obat yang mereka kirim. Saat itu, Jinyon teringat bahwa kelompok tersebut adalah yang mengirimkan esens azurit, dan menjawab bahwa nilainya sangat tinggi sehingga orang seperti dia pun tidak dapat mengukurnya. Saudaranya bingung, tidak dapat memahami apa yang mungkin diberikan untuk sesuatu yang begitu berharga. Jinyon yakin bahwa mengirimkan barang atau uang bukanlah ide yang baik. Yang mengejutkan saudaranya, ia mengusulkan pembentukan aliansi pedagang sebagai gantinya. Dia melanjutkan penjelasannya bahwa selain nama besar seperti Taiho, ada juga kelompok-kelompok kecil seperti lembaga pengawal barat yang tidak memiliki perlindungan resmi. Aliansi seperti ini akan menjadi cara yang baik untuk membalas budi mereka dengan menawarkan perlindungan. Huayon ragu, merasa ini tampak terlalu besar untuk ditangani. Jinyon menyarankannya untuk mulai dari yang kecil, hanya melibatkan kelompok pedagang Taiho dan lembaga pengawal barat untuk saat ini sebagai bentuk balasan budi. Adiknya yang kutu buku, yang sudah sibuk merencanakan, ingin mengetahui aturan dan biaya keanggotaan. Jinyon menyuruhnya untuk tidak memungut biaya untuk saat ini dan menjaga aturan tetap sederhana. Kakaknya ingin tahu tujuan aliansi itu. Saat itu, ia teringat ucapan perwakilan lembaga pengamanan yang meminta perlindungan setelah ia berhasil mengusir 2 organisasi preman dari kota itu. Maka ia menyatakan bahwa tujuan mereka adalah melindungi nyawa para pedagang. Selain itu, ia ingin membentuk jalur komunikasi yang baik agar mereka bisa menghubunginya dalam situasi darurat. Kakaknya menunjukkan bahwa mungkin saja timbul kondisi yang bahkan kelompok besar seperti kelompok pedagang Taiho tak mampu tangani. Misalnya, jika seseorang dari dunia hitam Jiangnu mengganggu mereka, tindakan apa yang akan ia ambil? Ia menyatakan dengan tegas bahwa ia akan menangani sendiri hal-hal semacam itu, yang membuat kakaknya ragu. Tetapi ia menjelaskan bahwa karena para pedagang memberinya obat yang membuatnya lebih kuat, ia bisa melakukan ini sebagai balasannya. Kemudian muncul masalah penamaan aliansi. Huayon menyarankan menamainya Aliansi Pedagang Agung, tetapi ia menolak, tidak ingin kedengarannya seperti Aliansi Pemanen Merah, dan memperbaikinya menjadi Asosiasi Pedagang Agung. Pada saat itu, Huayon juga mengingatkannya bahwa sejak saudara laki-lakinya yang nakal kembali, beban kerjanya meningkat. Ia meminta maaf, tetapi Huayon menanggapinya dengan senyuman, mengatakan lebih baik bagi para pedagang untuk tetap sibuk. Pada saat itu, salah satu bawahan mereka datang berteriak bahwa masalah baru telah muncul. Saat ditanya, ia gemetar mengungkapkan bahwa Tuan Ouyang dan murid-muridnya telah datang. Sementara itu, kelompok tersebut tengah berada di aula utama perkumpulan pedagang. Tuan Ouyang masih sangat marah atas penghinaan yang diterimanya di pertemuan asosiasi penguasa, sehingga ia menekankan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus bergantian melawan Jinyang karena ia ingin memberikannya pelajaran yang setimpal. Lagi pula, nama keluarga mereka tidak bisa dipulihkan hanya dengan satu kemenangan. Mereka semua langsung menurut. Lalu Shin Sobaek bertanya apakah kedua temannya akan menggunakan senjata, karena ia akan bertarung dengan tangan kosong. Ouyang Myong setuju untuk menggunakan tinjunya juga, tetapi Wun kurang yakin dan bermaksud untuk menggunakan pedangnya. Kakaknya mengejeknya karena hal ini, tetapi Wun beralasan bahwa Jinyang adalah seseorang yang telah mengalahkan seseorang seperti Ouyang Hu, yang memiliki banyak pengalaman di Jiangnu. Myong mencibir, beranggapan bahwa Ouyang Hu tidak cukup kuat. Akhirnya, dengan angkuh ia memerintahkan para pelayan untuk memanggil Jinyang datang sendiri. Tetapi sebaliknya, saudara-saudara Yuk datang dan memberitahu mereka bahwa mereka harus datang ke bagian bangunan tambahan atas undangan tuan mereka. Setelah beberapa saat, para tamu berdiri di depan pemuda kita,
yang sudah menunggu mereka. Ia menyambut mereka, dan ketiga ahli bela diri itu memperkenalkan diri. Namun ia terkejut dengan kehadiran Tuan Ouyang, yang meminta maaf karena datang tanpa pemberitahuan. Tetapi mengakui ia tidak dapat menolak untuk menyaksikan kekuatannya. Jin Yang mengerti mereka ada di sana untuk duel dan bertanya tentang format spesifiknya. Tuan Ouyang menyarankan agar ia melawan semua muridnya, karena mereka ingin belajar darinya seraya menjelaskan aturannya. Siapapun yang kehilangan kesadaran, tidak dapat bergerak, atau jatuh dari arena akan dinyatakan kalah. Jin Yang menerima aturan sederhana itu dan meminta pertandingan dimulai. Yang pertama adalah Myong. Tuan Ouyang cukup percaya diri akan kemenangan putranya. Sementara itu, Myong merasakan bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan anak pedagang, melainkan seorang pejuang Jiangnu berpengalaman, yang membuatnya menyadari kemenangan Jin Yang. Kekhawatiran Jin Yang terhadap Ouyang Hu pastilah tulus. Jin Yang bertanya tentang senjatanya, tetapi sebelum Myong dapat menyelesaikan jawabannya yang angkuh, ia menerima pukulan keras dari Jin Yang yang membuatnya terhuyung ke dinding. Cangkir di tangan Tuan Ouyang pecah karena guncangan. Jin Yang dengan tenang mengingatkannya bahwa ia dapat mengeluarkan pedang jika diberi kesempatan, kemudian menantang lawan berikutnya untuk maju. Kemudian Wun memutuskan untuk maju selanjutnya dan meminta Xin untuk menjaga saudaranya, yang disetujui Xin. Begitu ia berdiri di depan pemuda kita, Wun siap untuk melepaskan seluruh kekuatan dan tekniknya, dan Jin Yang ingin dia melakukannya agar pertarungannya menarik. Dengan itu, pertandingan dimulai. Tanpa membuang waktu, Wun menghunus pedangnya. Dengan gerakan cepat, ia menyerbu ke arah lawan kita, berusaha menyerangnya, tetapi Jin Yang dengan mudah mengelak. Bersamaan dengan itu, ia menyadari bahwa Wun memang pendekar pedang yang ulung. Namun, Jin Yang lebih tajam karena ia mulai melancarkan serangan setelah mengamati pola pedang Wun sambil mengelak. Itulah sebabnya ia kini dapat menghindari setiap serangan hanya dengan tangan kosong. Kini saatnya Jin Yang menyerang. Ia memulai dengan fase kelima seni kilatnya dan menurunkan tingkat energinya ke fase ketiga. Wun bersiap, berusaha memblokir serangan dengan ayunan pedang. Seketika itu juga, Jin Yang melancarkan serangan dahsyat yang langsung menjatuhkan lawannya. Xin tak percaya. Mayong menyarankan agar mereka menghentikan duel karena kekalahan mereka bertiga akan membawa aib yang lebih besar. Namun, Xin tak mau melepaskan kesempatan bertarung melawan seseorang yang hanya menggunakan tangan kosong, karena ia sendiri terlatih dalam teknik pukulan telapak tangan. Ia meminta pertandingan persahabatan dengan anak kita. Melihat kepalan tangan Xin, Jin Yang benar-benar bersemangat untuk bertarung dengan seseorang yang memiliki keahlian sesungguhnya. Dengan demikian, kedua ahli bela diri itu beradu. Perkelahian berlanjut beberapa saat, dengan Xin menyerang dan Jin Yang menghindar, namun Xin semakin kesal karena Jin Yang hanya bertahan hingga saat ini. Bertekad, ia memutuskan untuk melancarkan serangan pamungkasnya dan melihat bagaimana Jin Yang akan menghalanginya. Ia melepaskan jurus telapak tangan penghancur roda pusaran angin, menciptakan tornado kecil yang menerjang Jin yang menyeringai melihat serangan dahsyat itu. Namun, ia berkomentar bahwa serangan itu terlalu besar. Dengan tenang, ia memegang kaki Xin dengan kuat, membuat Xin berteriak kesakitan, lalu melemparkannya ke tanah dengan keras, berkomentar bahwa ia mendapatkan duel yang bagus. Mayong cemberut karena mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun dari kekalahan ini. Melihat wajah Tuan Ouyang yang tidak senang, Jin Yang tidak mengerti alasan dibalik. Sementara itu, Tuan Ouyang gemetar menahan amarah karena menyadari bahwa mendatangkan orang lain untuk membantu Jin Yang memang sia-sia. Masalahnya adalah harga diri asosiasi penguasa akan tercoreng, dan dia beserta klannya akan menjadi bahan ejekan akibat kekalahan ini. Memutuskan taktik lain, ia mengajak Jin Yang berjalan-jalan ke pasar. Ia memperhatikan suasana yang tenang di sana dan berkomentar bahwa Jin Yang pasti memiliki banyak pemasok dari tempat ini. Tanpa membuang waktu lebih lanjut, ia menawarkan keanggotaan di asosiasi penguasa kepada Jin Yang. Ia menjelaskan bahwa Jin Yang tidak perlu mendaftarkan seluruh kelompok pedagang miliknya karena ia bisa bergabung sebagai individu, dan kelompok pedagang miliknya akan tetap dilindungi. Jin Yang terkejut dengan tawaran itu, karena mengetahui bahwa perkumpulan ini sudah mencakup nama-nama klan besar. Namun ia mengajukan masalah bahwa perkumpulan penguasa dibentuk dari klan-klan yang meninggalkan aliansi Murim, yang dulunya terdiri dari 9 sekte besar. Tuan Ouyang membenarkannya sambil beralasan bahwa mereka hanya rival yang bersahabat dengan aliansi Murim.
Jin Yang memikirkan informasi yang diterimanya bahwa klan Ouyang baru-baru ini bergabung dengan perkumpulan tersebut dan sekarang ingin menyelamatkan reputasi mereka setelah kekalahan. Tuan Ouyang juga membenarkan kecurigaannya dengan mengakui bahwa bawahannya, Ouyang Hu, sedang menyebarkan rumor aneh tentang Jin yang sangat merusak reputasi klan, meskipun ia sendiri tidak memiliki dendam padanya. Oleh karena itu, ia ingin Jin Yang bergabung dengan asosiasi penguasa untuk menyelamatkan muka. Ia percaya ini adalah kesempatan terbaiknya untuk menunjukkan kepada asosiasi bahwa seseorang seperti Jin Yang berada di bawah kekuasaannya. Jin Yang bertanya apa yang akan terjadi jika ia menolak. Tuan Ouyang menjelaskan bahwa ia tidak akan kehilangan apapun dengan bergabung, dan sebagai putra saudagar, ia seharusnya mengerti itu. Jin Yang membalas bahwa ia tidak ada hubungannya dengan kelompok bela diri biasa karena ia tidak kekurangan uang. Kemudian ia menyuruh Tuan Ouyang pergi, mengakhiri percakapan. Mendengar itu, Ouyang benar-benar naik pitam dan mengancam Jin Yang, mempertanyakan apakah Jin Yang menginginkan seluruh kelompoknya dihancurkan, yang sejenak membuat pemuda itu terdiam. Ouyang memperingatkannya bahwa ia memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan seluruh kelompok pedagang itu sementara nyawa Jin Yang terlindungi, dan menjadikan Jin Yang musuh publik. Ia bertanya apakah Jin Yang benar-benar berpikir ia cukup kuat untuk menghancurkan seluruh klan sendirian, apalagi melawan asosiasi penguasa. Sebelum ia melanjutkan ancamannya, ia menerima pukulan keras dari Jin yang memperingatkan bahwa ia akan membunuhnya terlebih dahulu, lalu baru akan membinasakan seluruh klannya. Ia bahkan berjanji akan menyalahkan semuanya kepada putra tertua Ouyang, memperingatkan bahwa lebih baik jika Ouyang tidak mengujinya. Tuan Ouyang masih berani menyebut kata-katanya sebagai yang paling keji yang pernah ia dengar, dan menuduhnya sebagai orang yang tidak tahu malu dan tidak terkendali. Dengan itu, ia melepaskan serangan racun kodoknya, teknik yang khusus dilatih bagi ahli Ouyang untuk melawan pemimpin 4 klan besar. Ia yakin bahwa bahkan dengan seluruh kekuatannya, Jin Yang tidak akan mampu menahan serangan ini, tetapi ia terpaku ketika menyadari bahwa Jin Yang memancarkan sambaran petir yang melahap racunnya. Seketika, Jin Yang memukulnya dengan sangat keras hingga Ouyang menghantam dinding dan roboh ke tanah, batuk darah. Jin Yang berkomentar bahwa Ouyang jauh lebih lemah daripada yang ia perlihatkan. Ouyang menyuruhnya untuk membunuhnya sekarang juga, karena apapun hasilnya, Jin Yang akan menjadi musuh publik dan asosiasi penguasa akan mengejarnya. Apapun yang terjadi, Ouyang bersikeras, Jin Yang pasti akan kalah. Mendengar itu, Jin Yang mendekati Ouyang, berbisik dengan gelap bahwa ia akan membuat Ouyang menyesali perkataannya itu seumur hidup. Setelah beberapa saat, semua orang melihat Jin Yang menyeret Tuan Ouyang. Mereka terkejut melihat kondisi Ouyang, terutama anak-anaknya. Ma Yang memprotes, tetapi Jin Yang membungkamnya, memperingatkan bahwa ia akan mendapat hukuman yang sama. Seperti ayahnya, putra lainnya khawatir akan keselamatan ayah mereka. Namun Jin Yang menjawab bahwa ayahnya masih hidup untuk saat ini dan memerintahkan anak buahnya menyiapkan kereta. Putra tertua Ouyang menuntut penjelasan atas tindakannya. Jin Yang menjawab bahwa ayah mereka telah mengancam akan membinasakan kelompok pedagang miliknya dan menuduhnya sebagai dalang, yang membuat semua orang tercengang. Lalu ia mengumumkan akan melaporkan masalah ini sendiri ke asosiasi penguasa. Ia meminta pengawal Ouyang untuk ikut bersamanya sebagai saksi. Sebelum ia melanjutkan, Xin menunjukkan bahwa asosiasi penguasa tidak memiliki markas. Ia memberitahu bahwa pertemuan biasanya diadakan di rumah-rumah kepala klan. Dengan cara ini, ia dapat pergi ke perkebunan klan Moyang, yang paling dekat. Dengan itu, ia memerintahkan pengawalnya dan saudara-saudara Yuk untuk mengawasi murid dan putra-putra Tuan Ouyang. Kemudian ia menoleh kepada kakak tengahnya dan memerintahkannya untuk membuat laporan yang akan diserahkan kepada aliansi Miram tentang kejadian hari ini. Mereka kemudian menuju ke perkebunan Moyang. Sementara itu, di dalam kereta, Ouyang terikat dan bertanya tentang tujuan mereka. Jin Yang menjawabnya. Saat berikutnya, Ouyang meminta pengawalnya untuk membawakannya air karena ia kehausan. Pengawal itu ragu-ragu, tidak yakin apakah anak muda itu akan mengizinkannya. Namun Jin Yang, di sisi lain, kagum bahwa tuan dari sebuah klan sendiri meminta. Namun dia tidak menurut. Dia menyadari orang itu pasti pembunuh bayaran. Lalu, dia membakarnya dengan petirnya. Kemudian supir bertanya tentang kejadian itu, tetapi Jin Yang menyuruhnya terus melaju. Dia kemudian menoleh kepada penjaga lain dan menanyakan tentang hubungannya dengan pembunuh bayaran. Dia menjelaskan bahwa kelompok itu disebut kelompok pembunuh bayaran emas perak,
karena mereka biasanya dikategorikan berdasarkan peringkat emas atau perak, dan dia sendiri adalah pembunuh bayaran peringkat perak. Jin Yang kemudian bertanya kepada Tuan Ouyang tentang biaya untuk menyewa orang-orang seperti itu, tetapi Ouyang enggan menjawab. Anak muda kita mengancam akan melukai tubuhnya, yang memaksanya untuk menurut. Dia mengakui telah membayar 800 nyang, jauh lebih mahal daripada tarif biasanya. Tapi kawan kita ini menjelaskan bahwa nyawanya tidak ternilai harganya, karena pemimpin kelompok pembunuh bayaran itu seharusnya membunuhnya setelah ia membantai seluruh kelompok pedagang. Membunuh pembunuh bayaran, ia menjelaskan, adalah cara umum klan untuk membersihkan jejak kotor mereka. Ia menambahkan bahwa ini adalah cara khas klan untuk menghilangkan bukti. Dengan begitu, nyawanya tidak lebih berharga dari 800 nyang, dan ia menyarankan pembunuh bayaran itu untuk berlatih lebih keras agar meningkatkan nilai hidupnya. Jin Yang mengubah nadanya, mengatakan bahwa seseorang yang membunuh orang demi uang seharusnya tidak disebut. Sama sekali tidak berperi kemanusiaan, dan ia bahkan bertepuk tangan sinis atas tujuan hidup sang pembunuh bayaran. Lalu dengan santai ia menunjukkan bahwa kelompok mereka yang terdiri dari 3 pembunuh bayaran kini memiliki 1 yang terluka dan 1 yang tewas. Setelah beberapa saat, mereka sampai di kediaman Ouyang. Semua orang mengenal Tuan Ouyang, dan mereka penasaran dengan situasi dan identitas Jin Yang. Akhirnya, Ouyang Bin, pemimpin klan Ouyang, tiba dan menanyakan kondisi Ouyang. Kemudian ia menoleh ke Jin Yang dan memperkenalkan diri. Bin juga memperkenalkan diri, meskipun ia agak bingung, karena terakhir kali ia memeriksa, Mo Yongchu adalah pemimpin klan. Bin bertanya tentang alasan mengapa pemimpin klan Ouyang dibawa Jin Yang seolah-olah ia seorang penjahat. Jin Yang menawarkan untuk menjawab dan menjelaskan seluruh situasi. Salah satu bawahan Bin menunjukkan bahwa ini adalah masalah serius, terutama karena aliansi Murom akan segera mengetahuinya. Namun Bin menghentikannya dan bertanya apa tujuan Jin Yang membawa masalah ini langsung kepadanya. Ia mengatakan ia ragu Jin Yang sepenuhnya memahami bahaya asosiasi penguasa, jadi ia menduga Jin Yang datang untuk mengungkapkan kebenaran lebih dulu. Kemudian Bin bertanya tentang strateginya untuk mengatasi masalah ini, karena mungkin akhirnya akan menjadi tanggung jawabnya. Bin berpikir solusi sebenarnya adalah menghilangkan bahaya, tetapi pembunuhan Ouyang Sang dapat dengan mudah memicu permusuhan seluruh klan Ouyang dan menempatkannya di bawah pengawasan aliansi Murom. Saat itu, Ouyang mulai berteriak pada Bin, menuduh Bin sebagai penyebab kekacauan ini, bahwa ejekannya mendorong Ouyang untuk bertindak demikian. Kemudian dia memohon bantuan Bin, berjanji akan melakukan apa saja sebagai imbalan, sambil menjatuhkan dirinya. Bin menyatakan bahwa Ouyang telah kehilangan harga dirinya. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menangkap para pembunuh, tetapi agar mereka tetap hidup dan diawasi. Setelah itu, ia meminta maaf dengan sopan atas kekacauan yang disebabkan Ouyang, meyakinkan bahwa persekutuan penguasa tidak akan lagi mendukung klan tersebut. Lalu ia mengajak Jin Yang untuk makan bersama, dan Jin Yang setuju. Setelah beberapa saat, makanan terhidang di hadapan mereka berdua, dan Jin Yang makan sampai puas. Sementara itu, Bin bahkan tidak dapat memahami bagaimana seseorang seperti Jin Yang, yang mengalahkan kepala klan Ouyang, bisa ada. Untuk mengujinya, ia bertanya strategi apa yang akan Jin Yang gunakan untuk menyelesaikan masalah ini, karena bagaimanapun juga, ia tidak bisa membunuh saing tetapi harus menanganinya dengan cara yang masuk akal. Jin Yang malah bertanya tentang rencananya. Maka Bin mulai menjelaskan rencananya, untuk mengirim saing ke aliansi Murom yang dapat membebaskan kepada mereka tentang perbuatan saing dan mengalihkan tanggung jawab kepada klan Ouyang. Selain itu, untuk menjaga reputasi mereka, asosiasi penguasa siap menanggung kerugian, dan ia yakin para pemimpin klan lain akan setuju. Jin Yang menyukai rencana itu. Kemudian ia bertanya apakah mantan pemimpin klan, Mo Yongchu, telah menjalani upacara pencucian tangan di lembah emas, yang merupakan semacam ritual perpisahan jabatan. Mendengar itu, Bin berkomentar bahwa Jin Yang kurang mengikuti perkembangan dunia Jiangnu, karena ayahnya telah hilang selama setahun. Ia terkejut mendengarnya. Bin menjelaskan bahwa mereka telah mengirim tim pencari dari anggota cabang utama tetapi tidak mendapatkan jejaknya. Saat itu, orang suruhan kita berpikir itu adalah saat yang sama ia bereinkarnasi ke tubuh Jin Yang. Artinya, Chu juga meninggal bersamanya. Maka ia mempertanyakan apakah Chu memiliki permusuhan dengan faksi iblis. Bin menjawab bahwa faksi iblis telah diam selama 20 tahun,
dan jika mereka bangkit kembali, ia pasti akan menyadarinya. Selain itu, ia ragu bahwa faksi iblis memiliki alasan untuk menyerang ayahnya. Mendengar itu, ia teringat kehidupan sebelumnya, di mana ia juga tidak memiliki hubungan dengan faksi tersebut tetapi tiba-tiba disergap dan dibunuh. Untuk menilai situasi, ia bertanya seberapa jauh Ayah Bin akan bertindak jika disergap oleh sejumlah. Tentang pendekar pedang, Bin menjawab bahwa ayahnya bukanlah seseorang yang dapat dikalahkan oleh sekadar pendekar pedang. Bocah itu kemudian menunjukkan, bagaimana jika para pendekar pedang itu memiliki tubuh anti tebas. Hal ini membuat Bin bingung. Sekarang mengingat kejadian terakhirnya ketika ia mencoba menyerang para pembunuh bayaran itu, ia teringat bagaimana mereka bertahan hidup bahkan setelah terkena energi petir fase ke-9 miliknya. Ia tahu bahwa tidak ada manusia biasa yang dapat menahan energi petir fase ke-9 jika ia menyerang dengan kekuatan tubuhnya saat ini. Ia tidak percaya bahwa seseorang seperti mereka dapat menahan kekuatannya. Jadi ia menyimpulkan bahwa mereka pasti memiliki tubuh anti tebas atau sesuatu yang sama mustahilnya. Jika pria-pria dengan kekuatan sebesar itu, termasuk ahli sihir yang pernah mengendalikan tubuhnya, bergabung, ia berpikir hanya seseorang yang jauh melebihi kemampuan manusia biasa yang bisa menghadapi kekuatan tersebut. Maka ia yakin Bin tidak akan mendapatkan informasi apapun tentang ayahnya atau kelompok iblis itu. Namun ia masih belum mengerti alasan di balik kerahasiaan mereka atau motif sebenarnya dari tindakan ini. Sementara itu, di tempat terpencil, seorang wanita yang dikenal sebagai iblis surgawi memberitahu seorang pria yang disebut iblis pedang bahwa mereka telah menemukan Raja Pedang. Iblis pedang kemudian memerintahkan kelompoknya untuk mempersiapkan perburuan Raja Pedang.